Akhir-akhir ini, Indonesia dihadapkan dengan serangan siber yang menyita perhatian pemerintah dan masyarakat. Hasilnya, keamanan data pribadi masyarakat sempat tercuri bahkan dijual bebas di pasar gelap internet. Jika benar data masyarakat sudah dijual di pasar gelap internet, apa ancaman paling nyata yang akan diterima masyarakat? Fenomena nikah siri online tanpa wali tengah mencuat di Gresik, Jawa Timur. Para penyedia jasa ini mematok tarif jutaan rupiah kepada warga yang berminat mencobanya. Lantas, bagaimana persyaratan yang harus dipenuhi dalam nikah siri online ini? Berapa tarifnya? Ikuti laporan redaktur Detik Jatim dalam Indonesia Detik ini. Badan Riset dan Inovasi Nasional menemukan adanya kontaminasi bahan aktif obat atau APIS di daerah aliran Sungai Citarum Hulu. Hal ini membuat penurunan kualitas air menjadi tidak layak digunakan sebagai air bersih. Lalu, bagaimana cara mendeteksi air sungai yang tercemar? Temukan ulasan selengkapnya dalam diskusi bersama redaktur Detik Health. Jangan lewatkan berita-berita Detikcom lainnya, serta analisis pergerakan harga pasar hingga penutupan IHSG bersama analis investasiku sesaat lagi. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Selamat datang kembali di Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Halo semuanya. Mungkin yang lagi nonton kita nih ada warga TikTok nih yang lagi nonton kita nih. Oh iya benar, gue baru kasih tahu kita tuh sebenarnya setiap live juga live di TikTok tahu. Iya, jadi temen gue yang waktu itu juga ternyata nontonnya di TikTok. Oh gitu, gara-gara itu ya. Coba dibantu di tap-tap layarnya Detikers semuanya, biar dipaparkan ke beranda orang lainnya juga. Oh karena likes-nya banyak. Terus jadi lebih banyak FYP terpapar gitu. Di FYP, live-nya orang. Ayo dong, bantuin ayo dong. Ayo dong. Kayak kemarin ya, gue live nih. Mungkin satu live atau dua live di mana dulu nih? Di Instagram. Oh Instagram. Gue coba live karena mungkin 2 tahun atau setahun sekali doang gue pernah live. Jadi gue nggak pernah live, jarang banget. Karena kalau live kalau nggak ada yang diomongin tuh kayak lu kayak tatap-tatapan sama orang tapi nggak ngomong apa-apa. Oh, lu kayak mencoba kayak udah live ya. Enggak, gue gak pick me ya. Bukan. Enggak, gue gak kayak gitu. Cuman gue kayak, ini kalau live ngapain ya gitu. Ngapain sih biasanya orang live Instagram tuh? Kayak ngobrol-ngobrol gitu. Tapi gue udah lama banget ternyata nge-live. Tapi ternyata gue sebenarnya live setiap hari di sini. Di TikTok. Iya. Ngobrol-ngobrol tapi kita kurang berinteraksi ya. Karena kita gak tahu sebenarnya, ternyata live tuh. Boleh dong di kolom komentar ditanyain ke kita, mungkin nanya kabar kita. Pengen banget ditanya, apa kabar Edo? Apa kabar Adita Mae? Ini Adita Mae abis dari luar kota. Pengen banget ditanya kabarnya. Kabar baik kalau gue mah, baik selalu insya Allah. Ya insya Allah. Ya. Kalau Anita Mae gimana? Kan abis dari ini hometown. Standar aja sih. Ya udah standar aja. Bahagianya standar. Ada momen yang bisa di-share nggak? Yang lucu, yang seru? Apa ya, karena kemarin cuman bener-bener short trip ya, berangkat Jumat, pulang Minggu pagi. Tapi kelar urusannya kan? Kelar, alhamdulillah urusannya sudah kelar. Dan bener-bener cuman kumpul-kumpul keluarga. Yang apa ya, satu momen yang gue inget kemarin itu adalah ketika gue datang ke rumah nenek. Oke. Gue datang ke rumah nenek yang dari nyokap ya, yang dari mamaku. Datang ke sana, ya karena beliau juga udah cukup tua ya, 80 something. Masih ada nenek? Masih, alhamdulillah. Aku kira cuma rumahnya doang, neneknya juga masih ada. Nenek masih ada. Alhamdulillah. Ya, karena nenek itu menikah di usia muda. Ya, orang zaman dulu tuh dia menikah di usia 14 tahun. Seriously? Yes. Beliau menikah di umur 14. 14 tahun, Dok. Aku gak tahu 14 tahun tuh apakah dia sudah menstruasi di bawah atau umur. Jangan ditiru ya Detikers ya. Jadi kayak zaman dulu itu mungkin ya standarisasi. Kalau anak udah gede dikit ya udah bisa dinikahin gitu. Berarti sekarang umurnya berapa dong? 80 something. Wow, masih 80 ya. Tapi gimana sih rasanya 60 tahun hidup di dunia, 70 80 tahun hidup di dunia itu rasanya gimana? Right. Aku samperin begitu aku datang turun dari mobil, dia tuh benar-benar tanpa reaksi, benar-benar cuma ngelihat aja gitu. Aku sama adikku turun dari mobil. And then begitu aku sampai di sebelahnya dia tuh baru ngeliatin muka aku kayak ini. Oh
ini ya, gitu baru inget namaku. Masih ingat gitu. tapi. Ya alhamdulillah masih inget ya. Jangan sampai dilupain Bagus, begitu bagus, pulang. bagus, Siapa nice. ya gitu kan. Nice. Ya maksudnya itu ada salah satu gue ngerasa ada momen yang terlewatkan kan pasti ya, kita nggak tinggal satu pulau gitu, jauh juga, ketemunya juga jarang-jarang gitu. Jadi pas ketemu I missed something gitu loh, bukan nggak cuma something malah ya, I missed so many times with her gitu, karena ternyata ya. Dan masih bisa berkomunikasi dengan baik. Alhamdulillah masih bisa berkomunikasi dengan baik. Masih bisa diajak komentator pertandingan bola sama MotoGP gitu, bisa nggak? Bisa kayaknya, kalau dia paham kayaknya bisa diajak. Karena ngomongnya masih lancar, masih kita makan bareng gitu, dia masih ingat makanan kesukaan aku apa, mau dibuatin sambal nggak atau apa gitu, kayak iya. Gue kebayang lagi gitu. kayak lo ngajak nenek lo ngobrol terus lagi nonton bola, dulu Pele kayak gini mainnya gitu, dulu Dinozov gini mainnya katanya gitu. Enggak gitu juga ya. Enggak ya. Ya but anyway, liburan ke kampung halaman, meskipun aku nggak sempet main ke Mandalika, nggak sempet ke Gili dan lain-lain, tapi ketemu sama keluarga tuh kayaknya udah cukup recharge banget, ya. Lega banget hati itu kayaknya, daripada datang ke kampung halaman tapi nggak ketemu keluarga, cuman main-main doang kan. Enggak dong, emang ada yang gitu? Datang ke kampung halaman tapi gak ketemu keluarga tuh gimana ceritanya? Kan kita ke kampung halaman buat bertemu keluarga, recharge lagi energi bareng. Karena kadang-kadang yang bikin kita recharge energi itu bukan alamnya, bukan suasananya, tapi sama siapa aja. Kenapa ya? Biasanya orang ke kampung halaman juga ketemu banyak cerita-cerita yang belum kelar kan. Curhat dia. Gitu. Ini juga belum kelar-kelar, orang-orang mogok kerja Detikers. Pusing deh saya nih ya. Tiap hari ada aja. Udah 3 hari. Udah 3 hari tapi mudah-mudahan yang di Indonesia sih nggak ada ya. Ini beritanya dari Korea soalnya. Di Korea Selatan, perusahaan besar di Korea Selatan itu Samsung itu mulai melakukan mogok kerja selama 3 hari. Itu ribuan karyawannya katanya yang melakukan itu. Why though? Mereka menuntut agar perusahaan memperbaiki sistem bonus berbasis kinerja dan memberi pekerja libur cuti tahunan tambahan. Setuju? Jadi kalau itu disetujui di Korea Selatan, Indonesia ada dapat pengaruhnya ya? Bisa kali, ditiru juga benchmarknya ya. Terus? Dikutip dari Reuters, aksi ini dilakukan oleh Serikat The National Samsung Electronics Union yang memiliki total 28.000 anggota. Walaupun belum jelas sebenarnya berapa jumlah anggota dari serikat pekerja ini yang mogok, tapi 8.100 anggota NSEU ini dipastikan mengikuti aksi protes yang dimulai pada hari Senin ini. Mogok dimulai dengan rapat umum yang diadakan di dekat kantor pusat Samsung, dan pemimpin senior dari serikat pekerja ini, Lee Hyun-kook, pada pekan lalu sempat mengatakan bahwa rangkaian pemogokan lain dapat berjalan setelah mogok 3 hari jika tuntutan para pekerja ini tidak didengarkan. Mudah-mudahan nggak berkepanjangan ya, cepat dicari jalan solusinya, jadi bipartit tuh bisa diselesaikan dengan aman ya. Semoga itu kan dari Korea Selatan nih ya, semoga aman-aman di sana. Yang nggak aman justru ada di Indonesia juga nih. Aku kira di Korea Utaranya. Nggak tahu kalau di Korea Utara jangan kita lagi. Itu out of nowhere ya, kita nggak pernah dengar kabar itu. Kenapa di Indonesia tapi? Karena kita bagi pecinta kuliner pedas di Indonesia, kan kita makanannya mostly makanan pedas ya. Iya. Ini ternyata stok cabai merah dan juga cabai rawit di Indonesia itu lagi kritis, Detikers. Nah, penyebabnya tuh ini katanya ya, aku bacain ya. Jadi dari Kementan atau Kementerian Pertanian ini buka-bukaan lah ya terkait pasokan cabai merah dan juga cabai rawit yang mengalami penurunan. Jadi kondisinya katanya udah kritis. Kalau kritis tuh kan artinya berarti sudah di ambang batas. Iya. Aman banget gitu ya. Bahkan udah di atas normal. Di bawah dong. di bawah normal. Berarti harganya mahal dong jadinya kalau stoknya kritis. Iya, jadi nih kalau di
khusus di daerah Kepulauan Riau. Oke. Kepulauan Riau nih ya. Mm. Konsumen cabai merah itu tetap tinggi, tapi secara umum stoknya relatif aman lah ya. Mm. Ini masih aman. Dan kalau berbicara mengenai stok cabai rawit saat ini masih disebut aman itu Detikers, tapi tanda-tanda menurunnya produksi itu udah terlihat karena di beberapa daerah sentra produksi itu mengalami kekeringan dan juga gagal panen. Wah, harus Jadi cepat nih penyebabnya diantisipasi. itu betul harus cepat diantisipasi karena memang cabai rawit itu kan benar-benar basic, harus Yes. ada tuh satu bumbu yang nggak boleh kita skip dalam makanan apapun Betul. di Indonesia. Seperti yang Betul. kita tahu, pangan adalah fondasi utama, Kunci kunci. dari kemajuan bangsa. Betul sekali. Yes, Dan yes. dari BPS atau Badan Pusat Statistik juga mencatat harga cabai rawit dan cabai merah memang masih mengalami kenaikan. Tapi jumlah daerah yang mengalami kenaikan itu berangsur-angsur juga sudah turun gitu. Ya intinya meskipun stoknya ini sudah dikatakan kritis, tapi untuk di daerah-daerah gitu ya masih bisa dikatakan harganya memang naik tapi stoknya masih aman gitulah. Mudah-mudahan. Jadi masih bisa imbang tuh ya supply dan demand-nya ya. Betul. Mungkin masyarakatnya juga udah kayak gini kali, kayak harga cabai Cabai naik mulai lagi. naik nih, gue ngurangin makan cabai deh gitu. Bisa Nggak. dikendalikan. Nggak bisa Kalau dulu itu. kan nggak bisa. Mungkin sekarang udah bisa. Nggak bisa Tetap kayaknya. nggak bisa ya. Coba kamu bayangin kalau misalnya satu rumah makan Padang lah ya, katakan itu kan Oh iya, banyak betul, pakai cabai betul. kan. Dia yang selera orang-orang yang datang ke sana tuh dengan standar level pedas 3 lah katakan. Oh iya Terus benar. tiba-tiba jadi level 1. Iya. Nggak mungkin Itu kan? pasti orang kabur semua sih dari rumah Nah makannya. itu. Iya, apa-apaan ini rumah makan Padang tapi nggak pedes. Ada nggak kayak gitu? Coba Atau ayam sebutin. geprek. Iya, ayam geprek juga. Ayam Aduh. geprek tapi nggak ada cabenya. Tapi cabenya diganti tomat semua. Itu nggak cabe dong jadinya. Jadinya ayam kecap Pakai tomat. pakai tomat. Iya. Ayam bakar Iya. jadinya. Ayam bakar Ih, bisa tapi ayam juga. bakar tetap ada cabenya. Aduh, kenapa jadi lapar? Ih, aku bawa sate. Wah, Aku bawa sate rembiga, guys. itu pedas manis atau Itu pedas asin manis, enak. rasanya? Oh, oke, baik. Sebenarnya Nanti agak-agak kita mirip. breaknya agak lama ya guys ya, sorry Karena banget. Kita mau makan sate sate dulu ya. Tapi Anyway, sebelum ketemu lagi sebelum makan sate, tapi kita harus ketemu orang dulu. oh iya ada Ibda Syahara yang sudah Iya. menunggu kita. Apa kita yang menunggu dia? Kayaknya beliau dan kita sama-sama saling menunggu ya. Ini ada kemampuan baru dari teman-teman di MCR, ganti-ganti font. Jadi ya gitu, lumayan alay sih Iya, ganti-gantinya ya. Nggak jelas nih mau font yang mana. Tapi yang ini orangnya jelas kok, Detikers. Kita akan ketemu sama Ibda Syahara untuk ngelaporin kondisi jalanan saat ini dari berbagai wilayah di Indonesia. Selamat sore Ibda Syahara. Halo, selamat sore Edomai. Sore, itu kenapa handphonenya kayak gitu? Iya nih, headsetnya lagi bermasalah, jadi aku harus dari speaker sini. Oh iya, ya udah lihat muka dulu kita dulu deh di situ, lihat muka kita dulu di situ. Halo, kita lambain Gimana? tangan nih. Iya, Aduh, bisa nggak? Udah lama banget nih. Udah capek nih. Oh, kayaknya nggak Udah. ngelihat di ini juga ya, gambar ya. Oh iya. Oh Iya, dia baru nah. lihat. Hai. Dia berusaha mendengarkan sama melihat Iya, iya. kita ya. Soalnya kayaknya pasti ya. situasi di jalanan tuh bikin panik. Kalau misalnya nggak kedengeran terus harus standby bener, juga. bener. Ya udahlah ya. Ya ampun, ada yang minta di-spill nomor HP-nya lagi. Nggak boleh, guys. Ini kan ranah umum. Ini kan data pribadi. Nggak boleh disebarluaskan. Nggak boleh. Jangan Ih, ikut-ikutan lo sama. Nanti ya Ibda Syahara kita ngobrol lagi. Tapi sekarang laporin aja dulu kondisi jalanan terkini di Jakarta. Sekarang lagi di mana juga. Silakan laporannya. kembali terima kasih rekan-rekan di studio dan selamat sore Detikers dengan saya Ibda Syahara. Dari NTMC Korlantas Polri pada sore hari ini akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lalu lintas terkini dari kawasan Simpang Kuningan. Yang mana untuk kondisi arus lalu lintasnya sendiri tepat di belakang saya terpantau memang sudah terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih terbilang kondusif lancar. Namun diperkirakan di kawasan ini akan terus terjadi peningkatan volume kendaraan karena memang pada saat ini telah memasuki jam pulang perkantoran. Dan namun jangan khawatir, Detikers bahwasanya pada saat ini juga sedang ada petugas kami yang sedang berjalan di lapangan untuk mengatur kelancaran arus lalu lintas di kawasan ini. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah
Pancoran ataupun Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto ataupun Semanggi memang tidak diperkenankan melalui jalur arteri dan diwajibkan untuk menuju melalui dan juga melintasi jalur flyover. Namun untuk saat ini kondisi arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan berbelok ke kanan menuju ke arah Rasuna Said juga terpantau sudah mulai ramai, namun masih terbilang kondusif lancar. Memang sesekali juga terjadi ketersiratan menjelang traffic light, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 sampai dengan 40 km per jam. Kemudian detikers untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Cawang. Pada saat ini terpantau ramai namun masih terbilang kondusif lancar. Kami mengucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan tetap mendahulukan hak pejalan kaki. Kemudian kami juga mengingatkan bahwasanya bagi Anda yang akan menuju ke kawasan Jalan MT Haryono, di kawasan tersebut menerapkan sistem ganjil genap, yang mana pada hari ini, tanggal 8, maka hanya kendaraan berplat nomor genap saja yang dapat melintasi kawasan tersebut. Untuk kendaraan berplat nomor ganjil dapat mencari jalan alternatif lainnya. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Mampang yang akan maksud kami dari arah Mampang ataupun Warung Buncit yang akan menuju ke kawasan Rasuna Said pada saat ini juga terpantau masih terbilang kondusif lancar. Namun kami mengingatkan kepada Anda para pengendara yang hendak menuju ke arah Pancoran ataupun Cawang tidak diperbolehkan untuk langsung berbelok ke kanan, namun harus lurus dan berputar balik di kawasan Rasuna Said. Dan kemudian di kawasan ini juga sedang diberlakukan sistem buka tutup lalu lintas, di mana pada saat ini untuk arus lalu lintas dari arah Rasuna Said yang akan menuju ke arah Warung Buncit juga ditutup, dan bagi Anda yang akan menuju ke kawasan Warung Buncit dari arah Rasuna Said diharapkan untuk menuju ke kawasan Pancoran terlebih dahulu, baru memutarbalikkan kendaraan Anda di kawasan tersebut. Dan detikers, kami dari pihak kepolisian selalu menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu tertib dalam berlalu lintas serta selalu mematuhi arahan petugas kami di lapangan. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui seputar informasi arus lalu lintas terkini, Anda bisa menghubungi layanan call center kami 1500669 ataupun SMS Center di 9119. So, pelanggaran stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan yang tertib dan salam presisi. Demikian Ibda Syara melaporkan, kembali bersama dengan Edo dan Mai di studio, silahkan. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, Indonesia tertib, salam presisi. Terima kasih Ibda Syahara. Terima kasih. Terima kasih. Selamat bertugas kembali Ibda Syahara, semangat, semoga nggak kehujanan ya nanti sore ya. Enggak deh, kayaknya hari ini panas banget juga soalnya. Ya, sampai biasanya bertemu. Kan kalau siang-siang panas, sorenya hujan. Aduh benar lagi, malam aja deh, malam biar enak tidurnya. Oh iya, oke, biar bye. Gitu ya. Bye-bye. Bye-bye. Itu apa sih? Oh, editornya. Kok break? Kok break? Oke, kita mau break, detikers. Kita akan ketemu habis ini dengan segmen lainnya yang lebih menarik tentunya cuma di Detik Sore. Nggak cuma. Hore-hore. You're still watching Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Beneran, nggak cuma hore-hore. Beneran guys. Karena hari ini kita di editorial review, kita akan bahas yang beberapa waktu lalu juga beberapa kali kita obrolin terus bareng sama Detik Inet. Soal keamanan data. Karena beberapa waktu ini juga kita kedapatan lagi-lagi kecurian data kita. Dan katanya udah diserahin tapi kuncinya dan sudah dibuka lagi. Tapi kita mau bahas kali ini dari POV pengamat, Detikers. Nggak dari redaksi. Betul. Tapi dari sisi pengamat kita hari ini sudah kedatangan sama Mas Ruby Alamsyah, pengamat, pakar digital forensik ya. Yes. Selamat datang di Detik Sore, Mas Ruby. Terima kasih. Selamat datang di wahana warna-warni kami, Mas Iya, Ruby. Mungkin kalau biasanya ke Detik atau waktu itu di Mentor, ya? ngobrolnya di ruangan yang tidak penuh warna gitu. Sekarang kita penuh warna karena kayaknya kalau ngomong yang berat-berat
dengan warna yang monokrom juga makin berat gitu. Jadi kita Makin boring ya Bahkan- nontonnya. Iya Pak ya. Karena kita juga live-nya ada di TikTok juga, kita live-nya ada di website-nya Detikcom juga. Kita di Instagram live juga nggak sih? Enggak sih, Oh, enggak TikTok ya, aja. di TikTok aja. TikTok karena banyaknya di situ dede-dedenya yang harus diliterasi. Nah, Diliterasi itu soal dia. data nih sekarang, Mas Ruby. Betul. Mas Udah Ruby, ada ahlinya nih sekarang yang datang nih. bener. Mas Ruby, bosen nggak kalau ditanyain gimana seberapa penting sih data kita itu untuk dijaga gitu? Iya. Mesti gak bosen ya jadinya karena kita udah 5 tahun lebih nih terjadi data leak, kebocoran data ini baik di industri swasta apalagi di instansi pemerintah. Jadi memang sayanya nggak harus bosen tapi ya lumayan capek juga gitu kan ya. Yang bikin kasus siapa gitu ya, heboh siapa. Berarti Mas Ruby-nya sendiri juga ikut heboh ketika kemarin kejadian banyak pencurian data ya? Iya, heboh dalam artian kita memberikan wawasan kepada Iya. masyarakat lah ya. Apa value atau mungkin poin penting gitu dari menjaga data personal gitu, Mas? Oke, menariknya nih kalau teman-teman di media pertanyaannya sih ke situ. Kalau pertanyaan itu menurut saya jadi terkesan warga negaranya nih yang wajib menjaga datanya. Iya, oke. Padahal yang terjadi selama ini adalah data leak itu mostly terjadi di sisi yang pemegang data, pengendali data. Itu adalah pihak misalnya industri, misalnya salah satu e-commerce pernah bobol waktu Yeah. hari. Yeah. Lalu juga instansi pemerintah yang sudah banyak bobol. Mestinya mereka nih yang ditanya gimana cara menjaga data kita. Tapi setelah setiap kejadian kebocoran data selalu ditanya sama teman-teman media adalah pertanyaan tadi, gimana menjaga data? Kita bingung, kan yang bocorin bukan kita gitu ya. Yang bocorin pihak lain. Tapi balik lagi, ini kalau pertanyaan seperti itu kan balik adalah data-data kita sendiri yang kita pegang gitu ya, baik ada yang ada di laptop ini, ada yang ada di handphone, bagaimana kita menggunakan browser, bagaimana kita menginput kartu kredit ataupun data finansial dengan proper, nggak di tembarang umum, nggak pakai internet yang gratisan gitu kan. Nah sehingga memang perlindungan data pribadi itu memang bermula dari kita, tapi juga ada titik lain di mana data pribadi itu disimpan oleh pihak pemegang data atau pengendali data, yaitu PSE, penyelenggara sistem elektronik. Tapi kan it takes two to tango, Pak Yes. Ruby. Di sisi kitanya juga memangnya sudah cukup baik gitu dalam menjaga keamanan data kita, Pak Ruby. Kalau dihitung-hitung kalkulasi jumlah kasusnya, pasti jauh lebih banyak kuantitinya di kebocoran data di industri ataupun instansi pemerintah. Karena mainnya jutaan atau ratusan juta bahkan. Misalnya di BPJS, hampir 275 juta data kita seluruhnya ada. Yaitu NIK, kartu nama lengkap kita, tanggal lahir, bahkan data kartu keluarga kita. Jadi pasangan kita ada, nama anak-anak kita juga ada, lengkap. 275 juta data BPJS kesehatan yang bocor tempo hari itu dan dijual bebas di dark web. Itu udah lengkap. Ya, jadi kalau di kita, yang kejadian bobol paling karena phishing, memasukkan data pribadi kita karena di phishing. Itu kan oke lah, banyak terjadi. Itu kerugian untuk diri kita sendiri. Kalau Yes, ini untuk exactly. kerugian seluruh umat. Nah, seluruh umat. Dan sayangnya itu data itu kalau dibeli sama pihak-pihak pelaku kejahatan, kan pelaku kejahatan siber itu banyak masyarakat yang nggak tahu mereka itu terkelompok dan terorganisir. Nggak hanya internasional loh, di lokal pun sudah ada kelompok-kelompoknya. Misalnya di Pulau Sulawesi, di Pulau Sumatera yang paling sekarang sedikit bisa disebut sedikit elit lah yang di Pulau Sumatera. Nah, kelompok-kelompok itu bisa memanfaatkan data pribadi kita. Misalnya apa? Data kita pribadi kita dipakai untuk pendaftaran pinjol. Oh ya, itu dari Sumatera banyak tuh Betul. Pak orang-orangnya. Nah, kita nggak nyebutin rasis, tapi memang kelompok tersebut memang berlokasinya di sana ya. Dan itu mereka itu momok bagi industri perbankan maupun industri telekomunikasi. Nah, kebetulan kami sering nanganin kasus tersebut, jadi melihatlah. Nah, data pribadi itu saya nggak khawatir kerugian besarnya seperti apa, tapi data itu dimanfaatkan sama pihak ketiga tadi bisa luar biasa. Karena misalnya nih kita bikin yang paling berat nih, kita punya udah banyak sekarang bank digital ataupun fintech dan lain-lain. Mereka selalu ada KYC-nya adalah waktu daftar pakai selfie foto, pakai iktp. Itu pakai 2 software tambahan berbayar murah, itu bisa
dengan semudah itu pakai data palsu atau pakai data yang bocor itu bisa mengaku sebagai orang lain. Artinya itu Semudah KYC yang tidak Bukan, KYC-nya benar. KYC-nya Tapi benar. data yang dipakai sama pelaku ya data yang bocor. Bayangin akibatnya. Jadi KYC yang sekarang itu bisa disebut apa namanya gak bisa 100% dipercaya oleh tidak cukup mitigatif. tidak cukup dijadikan KYC karena ya itu data itu bisa dan saya sudah ngedemokan sendiri gimana saya memakai data pribadi saya misal dimiliki oleh orang lain terus saya pakai foto orang lain atau saya pakai foto saya sendiri yang saya ambil dari komputer nih bukan dari selfie gitu, bukan live. Nah, saya rubah, pokoknya banyak caranya dan itu menyeramkan. Padahal sekarang bank-bank justru menawarkan kemudahan-kemudahannya di sisi itu ya Pak ya. Nah itu menyeramkannya. Semua itu evolusi digital ini beriringan dengan kebocoran data tadi. Jadi apa? Si platform online apapun itu bisa menggait pelanggan lebih cepat, tapi KYC mereka hasilnya jadi lebih rendah nih karena data-data yang digunakan untuk mendaftar adalah data-data yang bocor gitu dan ini KYC face recognition gerak-gerakin kepala kanan kiri atas bawah itu udah ada softwarenya untuk melakukan itu semua dengan AI segala macam ya Pak ya. Artinya data-data yang kemarin bocor itu sudah semudah itu untuk bisa diaplikasi sekarang. Betul. Wah bisa-bisanya nih nanti tiba-tiba misalnya kita mau ngecek slik OJK-nya kita gitu Pak ya. Ternyata kita udah pernah terdaftar di pinjol gitu. Padahal kita belum pernah gitu. Itu salah satu bentuknya Pak ya. Sesederhana itu. Dan itu terkesan nggak dilihat nih. Nah makanya kita miris. Nggak dilihat sama siapa maksudnya? Nah, baik itu sama industri swastanya maupun pemerintah. Karena apa? Karena sejak kejadian 2019 sampai sekarang setiap data kebocoran data terjadi, apa yang terjadi? Hanya heboh di media, hanya heboh manggil-manggil narsum, minta-minta pendapat narsum dan usulan segala macam. Ujung-ujungnya apa? Nggak ada. Ya itu nggak ada yang dieksekusi dalam bentuk apapun, baik itu pidana, perdata atau apapun nggak ada. Bahkan malah dengan gampang menyebut mereka yang bocor itu bilang itu bukan data kami, itu beda dengan data kami. Artinya tidak ada tindak lanjut. Tidak ada tindak lanjut. Kemarin nggak ada yang minta maaf lagi dan bukan ini nyebut alhamdulillah ya. Dan lumayan lah yang di PDNS ini ada pejabat pemerintah yang tahu diri dan mengundurkan diri karena merasa bertanggung jawab. Nah, itu terbaik itu. Itu kawan kita dan mereka dari praktisi gitu ya, Pasem. Nah, itu Bro Sem tuh terbaik lah. Oke, dia itu mundur jawab. Setelah dinasihatin sama Pak Ruby. Sudah merenung sendiri lah. Jadinya bagus lah. Itu mencontohkan bahwa itulah kalau pejabat dari kalangan praktisi profesional, nah mereka bisa melakukan itu ternyata ya. Kalau kita lihat dari contoh nih, kita nggak nyebut karena teman, tapi ternyata gitu. Selama ini kan nggak ada nih. Sama ini saya lihat instansi pemerintah yang bocor, udah bilangnya statementnya cuman itu bukan data kami. Sampai ada yang membuktikan itu data mereka. Padahal udah jelas-jelas itu data mereka gitu. Nah, selama ini kita miris, nggak ada yang mau tanggung jawab, nggak ada yang diapa-apain. Nah, saat PDNS inilah kita bukan berkoar-koar, tapi sama-sama teman-teman media, yuk cari Uber nih yang bertanggung jawab. Pak Semi udah. Nah, tinggal selanjutnya nih siapa lagi gitu kan. Kalau kita ngerunut dari kasusnya, mestinya ada beberapa pihak lagi yang utamanya di non pemerintah ya, yang melakukan, yang membangun, mengimplementasikan dan mengoperasikan PDNS. Diminta tanggung jawabnya maksudnya? Iyalah, pastilah. Dengan logika saya ya, saya nggak mau nuduh ataupun mau berkesimpulan apa. Logika saya si KSO itu kan kerja sama operasi sama Kominfo. Kominfo di PDNS ini hanya owner, hanya owner memberikan proyek kepada pihak ketiga, manage service. Pihak ketiga ada ada 3 perusahaan. Nah, 3 perusahaan itu diminta membangun, mengoperasikan dan memberikan akses internet. Nah, 3-tiganya itu ada dokumen tendernya kan, yang tersebar di internet nih. Itemnya apa saja yang harus di-deliver. Nah, kalau dari dokumen yang kita baca dari yang tersebar itu menunjukkan bahwa konsep yang dibuat oleh Kominfo sebenarnya bagus. Dan perencanaannya sudah bagus juga. Item-itemnya ada semua. Untuk preventif terjadinya ransomware seperti kemarin, itu udah ada semua tuh di itu.
Masalahnya, kenapa itu tetap terjadi? Apakah barang itu ada? Apakah barang itu ada tapi nggak berfungsi? Apakah barang itu ada berfungsi tapi salah? Nah, itu perlu dilakukan investigasi. Gitu. Wow, menarik. Ini kemarin juga yang soal si ransomware, Pak Ruby, kan udah dikasih kuncinya. Kemarin kita tuh nanya bukan hanya bertanya-tanya kenapa kok mereka ngasih terus minta maaf gitu. Kalau ada yang bilang kan justru ketika hacker bilang minta maaf, that's an unusual activity. Dan kalau unusual activity kan berarti kita harus aware dong, harus wah ini berarti ada sesuatu yang lain nih, ada lain nih. Gitu. Sebenarnya gimana Pak Ruby? Kalau saya ngelihat sudut pandangnya dua. Kita sejak 2019 kebocoran data itu kita selalu melakukan riset kecil-kecilan terhadap setiap kejadian kebocoran data itu. Baik itu pakai forensik maupun pakai OSINT, teknik OSINT. Nah, kalau dari brand Shipper ini kita pelajari bahwa sebenarnya mereka melakukan hal kemarin itu, kesimpulan yang mereka jalankan, menurut saya ada dua kemungkinan asumsi ya, belum pasti. Satu asumsi pertama adalah asumsi pertama adalah ada pihak yang melakukan pembayaran, mungkin nggak langsung di bawah tangan dan meminta pihak kelompok tersebut untuk men-state skenario yang seperti sekarang. Itu asumsi pertama. Hipotesa pertama. Nggak nuduh ya. Lalu yang kedua most likely menurut saya sih yang kedua ya, kalau kita mau berpikir positif, yaitu kelompok ini salah melakukan profiling analisis terhadap PDNS. Logika mereka, PDNS, data center sebuah negara, which is, negara nih yang punya gitu pasti kan. Bakal mau ditebus nih. Ini kita compare gini, saya memperhatikan korban-korban brand Shipper yang lain. Ada yang hanya diminta tebusan $20,000, ada yang $150,000. Yang paling murah tadi $20,000. Yang paling tinggi Indonesia, yaitu $8 juta. Saya melihat lihat dari korban-korban yang lain, ya perusahaan yang lebih kecil, klasternya datanya juga kecil segala macam. Nah, menurut saya dia salah menilai $8 juta dengan salah melakukan profiling. PDNS data center sebuah negara pasti akan bernilai tinggi ya, karena banyak public services di sana, data-data pribadi masyarakat di sana segala macam. Nah, dihitung-hitung lah ya, $8 juta oke nih gitu kan. Ternyata ya nggak begitu hasilnya. Setelah dilihat dan di state sama pemerintah nggak mau bayar tebusan, mereka analisa lagi gitu kan. Ya, yang kita tahu adalah data di PDNS itu belum semua instansi pemerintah, hanya sebagian. Bahkan data-data PDNS data-data instansi pemerintah yang penting-penting belum ada di PDNS. Alias yang tidak se-esensial itu maksudnya. Betul. Jadi menurut saya dia salah melakukan value analisisnya kurang, salah lah ya. Kalau bahasa sederhananya salah nyuri gitu Pak. Salah nyuri, kirain kemahalan nih, ternyata nggak segitu mahalnya. Nah, tapi along the way-nya dia mikir, dia tetap butuh exposure nih gitu kan. Nah, dia cari work around lainnya, yaitu dengan cara melakukan pengumuman seperti ini agar tetap dapat attention, sisi heroik dia gitu ya. Term conditionnya, dia ngeliat juga netizen Indonesia kadang suka marah sama pemerintah dan mau lakukan donasi kan. Dicarilah. Itu dikirim lah, makanya dilakukan. Itu dua hipotesa itu menurut saya yang mungkin terjadi. Ini dengan data kita sudah dipegang ya, meskipun katanya sudah dikembalikan, ini sudah full semuanya bisa dibuka belum nih Mas? Kalau yang saya dengar dari internalnya sih belum semua, tapi sudah ada yang bisa. Seperti Pak Sam juga bilang saat saat pengunduran diri itu sudah ada yang nyala, Tapi ya kita belum tahu secara pasti apakah seluruh sistem yang disandera, yang dikunci itu menggunakan kunci yang sama gitu loh. Misalnya kan ini total ada 282 tenan yang dikunci kemarin. Apakah kunci itu untuk 282 tenan atau hanya sebagian ternyata sisanya? Dan dari pemerintah pun belum ada yang mengkonfirmasi itu ya Pak. Yes. Apa jangan-jangan tahu nggak caranya bukanya walaupun udah dikasih kunci? Tahu lah Pak. Kan kemarin udah dikonfirmasi juga sudah bisa.
Soalnya pelakunya menyebutkan tuh how to-nya. Iya. Ini masukin ini jalanin komen ini. Kan bisa akses Jadi, katanya. jadi lucu sih menurut Jadi saya. lucu, benar. Dengan Iya. ditulis how to-nya itu. Iya. Pak, balik lagi soal si keamanan data ini, Pak Ruby. Dengan kemarin PDNS sempat bocor, disita, disandera gitu. Apa kekhawatiran yang bisa kita jaga dari sisi masyarakat gitu, Pak Ruby? Atau nggak perlu khawatir justru? Oke, kalau terkait data nih. Iya. Kalau kita ngomong terkait data, kalau Konteksnya yang PDNS kemarin. Iya, terkait datanya PDNS kemarin kena Brandshipper, kita konteksnya adalah ini si ransomware jenis apa. Nah, itu Brandshipper. Nah, Brandshipper ini sepengamatan kami sejak kasus pertama kali terjadi, nggak hanya PDNS ya, 2 hari sebelum PDNS itu udah ada korban yang lain. Nah, korban-korban yang lain kami perhatikan juga di state yang sama oleh pelaku, bahwa mereka tidak sempat ataupun tidak mengambil data. Mereka hanya melakukan penguncian data atau menyandera data saja, menyandera sistem. Nah, jadi kalau Brandshipper ini itu so bisa far, percaya tuh. ya kalau dari kan gini, hacker itu juga manusia ya, dan mereka tuh kelompok-kelompok itu punya etika lah istilahnya. Artinya mereka punya hati juga. Enggak hati sih punya, tapi belum tentu untuk yang baik gitu kan. Tapi mereka jaga kode etik antara mereka bahwa ya kalau state itu ini karena ya sesama mereka sebenarnya bisa saling. Saya baru tahu hacker punya kode etik juga ya ternyata. Oke. Terus gimana? Nah, punya manifesto sendiri biasanya masing-masing itu namanya. Nah, jadi kalau saya lihat Brandshipper itu enggak kayak yang lain nih, kayak ada yang sebelumnya namanya Bianlian ransomware itu selain mengunci data kalau sempat gitu ya, tapi dia ngambil data dulu tuh. Jadi waktu dia minta tebusan ke korban, ada 2 leverage kan. Satu, data yang kekunci, kedua data kamu selain pegang nih, kalau nggak mau bayar saya jual atau saya publish di internet. Kan dengan ada 2 leverage orang lebih tegang dong gitu. Dan merasa harus membayar. Nah, kalau si Brandshipper confirm dia masih pakai teknik ransomware yang sebelumnya, yaitu hanya mengunci. So far itu sampai hari ini mereka konsepnya hanya mengunci, tidak sempat mengambil data sama sekali. Berarti harusnya aman. Jawabannya sesimpelnya itu. Berarti ini bisa disebut kebocoran data bukan ya Mas ya? Ini penyanderaan data. Karena tidak bocor kemana-mana ke mereka doang gitu. That's why namanya ransomware. Nah, ransomware mostly adalah melakukan penyanderaan data, tapi ada ransomware varian lain yang melakukan penyanderaan data plus pengambilan data untuk melakukan data leak kalau nggak mau dibayar. Kan kemarin kita nggak bayar juga. Dia ngasih. Iya, katanya sih nggak bayar. Tapi kan itu bukan yang opsi yang most likely tadi dibilang sama Pak Ruby. Hacker baik hati ya. Iya, hacker baik hati. Dari mana sih itu Pak Ruby hackernya? Kalau negaranya bisa macam-macam karena kan official website dia itu menggunakan dark web pakai .onion gitu ya, yang hanya bisa dibuka pakai Tor browser, nggak bisa tuh pakai Chrome kita. Pak Ruby nggak bisa Safari. menelusuri? Bisa, bukan nggak bisa. Siapa yang bayar masalahnya? Emang kita LSM gitu kan kerja. Iya. Pemerintah nggak ada yang meng-hire Pak Ruby untuk menelusuri siapa kan ini? Negara punya instansi, Iya. BSS. Dan ada ini ya Pak Ruby segala macam ya. Oke. Ini berarti dari sisi keamanan data kemarin itu bukan dicuri tapi disandra gitu ya. Jadi masih aman. Walaupun kemarin Pak Ruby itu kalau ingat waktu itu bincang-bincang sama Pak Ruby soal kurangnya investasi untuk keamanan data di Indonesia ini. Lepas 2 tahun berselang dari obrolan dengan Pak Ruby itu, sampai saat ini gimana? Sudah ada progres belum Pak? Bagaimana instansi baik di pemerintah atau swasta soal keseriusannya dalam menjaga keamanan data dalam sisi investasi? Sisi investasi progresnya tinggi kan, kelihatan Bu Sri Mulyani nyebutin kan angka buat PDNS berapa gitu kan. Oke. Itu cukup. Cukup. Jauh lebih cukup kalau dijalanin masalahnya. Kalau dijalanin. Ini sekarang belum dijalanin ya karena enggak, terbukti. di dokumen itu ada, di dokumen itu tersebut item-itemnya. Bahkan sampai tertulis secara pasti harus menggunakan hardware dan software agar bila terjadi ransomware bisa langsung aktif kembali. Iya, di backup. Dalam kurung ransomware protection. Enggak, itu ada specific feature. Oke.
itu kemana kalau kemarin itu kejadian. Iya, dan itu tidak terjadi ya. Nggak, itu nggak kejadi. Nah, masalahnya anggaran sih bisa aja ada gitu loh. Negara kita ternyata kaya kan, bisa aja ada anggaran. Masalah waktu implementasi itu ada audit proper nggak, dilihat nggak barangnya ada lengkap apa nggak, sesuai dengan konsep dan desain yang awal nggak gitu. Berarti ada progres untuk untuk anggaran investasi ya. Iya. Tapi untuk implementasi iya begitu ya ternyata. Saya nggak nyebutin. Yang penting kejadian PDNS itu bisa menjawab pertanyaan tadi bahwa konsep PDNS yang digaungkan oleh Kominfo itu kan bagus dasarnya awalnya ya konsep dasarnya. Agar instansi pemerintah lain yang nggak ngerti IT udah cukup udah taruh aja di PDNS, Kominfo yang bangun, Kominfo yang operasiin dan Kominfo yang bayarin sampai segitunya. Tapi ternyata si Kominfo yang sebagai leading sektor di bidang IT di instansi pemerintah tetap aja bisa dibobol. Ini kata teman-teman instansi pemerintah yang lain ya, apalagi saya katanya. Jadi sejauh ini analisisnya atau hipotesanya penyebab itu tidak terimplementasikan dengan baik apa, Mas? Human menurut saya sih tetap terkait human. Masalah human error itu dalam artian bukan orang teknisinya aja ya. Human terkait ini PDNS dijalankan dengan proper apa enggak gitu loh, terimplementasi sesuai dengan dokumen tender apa enggak, sesuai dengan permintaan atau tidak. Nah itu yang perlu, makanya saya sangat menarik waktu hari keempat sejak kejadian Pak Listio Sigit Kapolri itu bilang di media Polri akan masuk, Polri akan lihat ada unsur pidananya dan kalau ada pidananya Polri yang akan berjalan. Itu hari keempat loh di lapangan Bayangkara Mabes saya lihat. Nah itu menarik menurut saya, itu angle yang sangat menarik menurut saya. Tiba-tiba seorang Kapolri melakukan statement itu di sebuah kasus kebocoran data gitu ya. Nah di situ menurut saya beliau atau Polri sudah tahu bahwa ada kecurigaan yang seperti kita juga gitu. Ordal. Oke. Pak Ruby mungkin nggak lengkap kalau ngobrol sama Pak Ruby tidak ngasih tahu ke netizen lagi, detikers yang jadi netizen maksudnya. Nah, apa sih dos and don'ts-nya kalau kita mau menjaga keamanan data kita tuh, Pak Ruby, di era yang penuh dengan digitalisasi ini? Oke. Jadi pertama, think before click. Nah, itu tuh mesti jadi top of mind lah gitu kan. Think before click. Jangan asal klik abis itu nyesal kemudian atau marah kemudian gitu kan. Jadi termasuk klik sama pacar ya. Jangan asal klik. Walaupun dikirim sama pacar, bisa aja email pacar itu kan disusupi sama orang. Oh gitu ya kan? bisa. Terima kasih sudah nyapuin Pak Ruby. Lalu jadi satu, think before click. Nah setelah think before click itu pastikan apa yang kita mau klik itu aman. Minimal kalau kita nggak tahu misalnya cara yang gimana itu aman apa tidak, ya copy paste linknya dulu taruh di Google misal atau search engine apapun. Oh iya. Jadi jangan taruh di URL linknya nih, taruh di search kolomnya itu. Nah itu satu. Jadi memastikan apa itu link. Nah setelah itu adalah kita pastikan tidak pernah mengisi data pribadi kita di sebuah website apapun yang walaupun itu mengaku asli. Kalau kita nggak yakin. Maksudnya gimana? Gini, kayak phishing link, cara kerja phishing link. Phishing link itu kan misalnya nih, saya nih penjahat pakai handphonenya apa? Misalnya iPhone, Android, misalnya Android. Saya kirim sebagai dari Google. Hai, user, terima kasih atas pembelian Anda game dari Play Store senilai sekian, padahal nggak beli. Tapi langsung bilang klik di sini nilainya misalnya 1 juta. Klik di sini kalau ini bukan pembelanjaan Anda. Bayangin, tampilannya asli, sesuai biasanya Google segala macam ataupun Apple. Kan orang yang kaget baca gitu langsung, saya nggak beli nih. Misalnya keluarga anak atau keluarga, salah ada yang salah beli nih, langsung kan panik. Nah panik itu mesti dijaga nih. Saat dia klik tampilannya Google, tampilannya Apple resmi, ada keterangannya begitu tampilannya, karena dia panik, ada nggak mau rugi dong 1 juta hilang gitu kan. Itu dia ngisi tuh. Kalau membatalkan pesanan, isilah data pribadi Anda. Diminta, even KTP sampai foto KTP-nya, kartu kredit sampai foto kartu kredit depan belakang. Bayangin, kesannya hilang 1 juta, tapi dia bisa hilang lebih banyak. Ya, itu nggak hanya terjadi kepada kaum yang intelektualnya rendah ternyata. Betul.
Nah, itu banyak sekali karena orang. Jadi jangan, yang selanjutnya tipsnya adalah jangan cepat panik kalau kita karena itu teknik social engineering dilakukan oleh pelaku. Nah, jadi jangan mengisi data pribadi di tempat yang kita tidak yakin sama sekali. Nah, tapi misalnya internet banking, mobile banking kita itu kan udah jelas gitu ya. Tapi kalau yang lain minta data pribadi kita, stop, jangan diisi sama sekali gitu. Wow, ini perampokan data digital sangat berbahaya ya. Berbahaya sekali. Harus aware gitu sama apa yang kita link-link yang kita dapatkan gitu ya Pak ya. Kecuali memang kita ada transaksi langsung begitu kan. Ngeri-ngeri sedap nih kalau ngebahas ini nih. Pak, ini ada pertanyaan dikit. Ini ada belum dijawab sama Pak Ruby, belum kita tanyain juga. Jadi blessing buat Kominfo turun anggaran baru ya Pak. Ini pertanyaan produser kita pasti ini Pak. Bukannya di setiap kejadian nggak Kominfo mungkin. Yang ribut kan media Manarsum gitu kan. Ujung-ujungnya mereka minta anggaran DPR kan. Iya. Biar memperbaiki katanya. Ya mau terserah lah anggaran mau diminta atau apa, yang pasti kita pengen ada progres terhadap proteksi keamanan data kita. Tapi mestinya kita nguber adalah nggak hanya progres terkait anggaran yaitu kita harus nguber nih undang-undang PDP kita yang sudah 2 tahun sedikit lagi harusnya aktif bisa digunakan. Sampai saat ini kan belum aktif nih. Karena apa? Salah satu yang belum ada turunan undang-undangnya, peraturan undang-undang tersebut plus Komisi Perlindungan Data Pribadi yang sampai hari ini nggak ada, dan di undang-undang itu wajib ada. Jadi Kominfo mestinya segera melengkapi itu. Komisi, betul. Karena tanpa ada undang-undang itu yang aktif, semua pihak yang punya data-data kita santai-santai aja kok, nggak akan ada kena apa-apa dia mereka. Nah, makanya jadi nggak ada tanggung jawab ya. Betul, once PDP nyala, nah itu baru mereka red alert semua gitu. Orang security beneran tuh kerjanya nanti. Oke, apa tadi yang ditunggu berarti dari Kominfo? Satu, peraturan turunan dari undang-undang plus komisi PDP-nya yang sesuai di arahan di undang-undang itu. Harus ada komisinya. Itu kayak hakimnya tuh yang menentukan itu salah apa tidak, dendanya berapa. Dia kan bukan pidana nih, tapi perdata. Nah, dendanya itu luar biasa besar. Sama seperti negara maju kayak di Eropa ada undang-undang GDPR. Nah, itu yang bisa Google, Facebook udah kena triliunan rupiah itu setiap ada kejadian data breach. Itu bisa jadi masuknya kategori PNBP ya buat kita. Iya, nah, kata pemerintah sering-sering aja lah sering aja bocorin data biar makin banyak. Oke, terima kasih banyak anyway Pak Ruby untuk datang lagi ke Detikom. Mudah-mudahan pasti undang lagi berikutnya, bukan soal kebocoran data lagi ya Pak ya, yang lain lagi ya. Terima kasih banyak Pak Ruby sekali lagi. Selamat melanjutkan harinya kalau masih ada pekerjaan. Sip. Semoga lancar perjalanannya. Terima kasih. Oke, Detikers, itu dia tadi obrolan kita ya. Kita mau minta ini juga ya. Oh iya Pak Ruby, sorry banget, kita tuh punya tagline. Jadi kalau misalnya kita bilang Detik Sore, Pak Ruby boleh jawab nggak cuma hore-hore. Oke. Benar ya Pak ya? Nggak cuma hore-hore ya. Bantuin kita Pak. Tim hore padahal. Tim hore padahal ya. Tapi nggak apa-apa lah, buat Detik Sore boleh nggak cuma hore-hore. Habis ini kita masih ada lagi Detikers sampai jam 6 sore nanti. Tapi kita belum tahu sejujurnya habis ini segmennya apa lagi, sorry banget. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap nonton kita di sini cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. There you go. Terima kasih. We'll be right back. Nggak tahu sih, nggak hafal juga gue sebenarnya. Oh, udah nih. Ya, we are still in Detik Sore, Detikers. Selamat sore kembali. Aduh, kaget nih kita. Nggak cuma hore-hore masih di sini. Ya udahlah ya, namanya juga kesalahan teknis ya. Benar, yang penting nggak bocor aja data kita. Jangan bocor kok, data kita tadi katanya cuma di Sandra doang. Nih di Sandra. Ternyata di sini data kita. Udah ada Mbak Sandra di sini. Mbak Sandra, kasih tahu kita beneran datanya di Mbak Sandra. Kalau dibocorin ini dong. Enggak, ini yang dibocorin. Ketahuan jadinya hackernya. Ini. Oh iya, sorry. Nah, Ina betul. ya. Agak munduran aja ya. Mbak Sandra. Nah, betul sekali. Sorry banget Detikers buat yang nungguin market review karena kita agak ngaret dikit ya. Iya. Kita tadi ada pariwara. Sudah 30 menit dari penutupan pasar hari ini, Detikers.
Mungkin yang udah nunggu-nunggu nggak apa-apa lah ya, masih bisa lah ya. Masih kok, masih relate untuk dibahas kok. Karena kan kita juga akan bahas untuk perangan besok kira-kira kan seperti Betul. apa. Ih, tapi sedih banget hari ini merah semua. Tidak ada hijau samsak. Merah Tidak. tapi nggak dalam-dalam banget sebenarnya. ISG hari ini ditutup di level 7250 atau koreksi 2 sedikit lah. poin atau 0,03%. Ini kayak suara siapa ya? Jumlah suara siapa ada nggak ya? 0,03. Emang ada? Nggak tahu deh. Kayak ikut-ikut. 7250 Mbak Sadra. Ya. Naik dikit lah. Naik dikit lah. Jadi nawar-nawar. Ini Karena- sebenarnya tadi turun loh, Kenapa maksudnya. Ini nggak relate ini Mbak kayaknya, ini kurang Iya, ini turun, update. turun. Enggak, ini benar, Turunnya ini nggak benar. Oh, iya, ini sedalam relate harusnya. Iya tadinya lumayan dalam ya, terus kemudian setelah sebelum penutupan dia naik kembali. Terus kalau kita lihat dari sektor-sektor ini hampir semua menguat kecuali basic industry, energi dan finance ya, kurang sedikit. Dan paling gede itu yang menguat itu properti sama infrastructure. Jadi Kayak sebenarnya gitu. dari sisi sektor yang menguat lebih banyak sektor yang menguat sebenarnya untuk Iya hari betul, ini. banyak yang hijau nih di atas 1% nih sektor-sektor yang tadi. Cuma tadi sektor basic industry sama finance tadi membuat mungkin agak besar ya penurunannya sehingga pada akhirnya berdampak ke ISG secara keseluruhan. Iya betul. Sentimennya apa, Mbak? Dan kalau sentimen itu dari luar negeri kemarin ada rilis data pasar tenaga kerja AS melemah. Jadi tingkat pengangguran Berita itu naik. positif dong itu harusnya. Iya betul. Jadi pasar tuh euforianya supaya The Fed tuh buru-buru nanti Pangkas. September pangkas suku bunga. Jadi makanya marketnya banyak nih yang positif hari ini. Dan 2 minggu terakhir kan ISG naik terus ya. Dan ini mungkin untuk ke depan bakal masih ada prediksi menguat kayak gitu. Dan untuk yang ditunggu-tunggu itu adalah nanti minggu depan tanggal 11 Juli nih ada data inflasi AS. Nah ini ditunggu-tunggu. Kalau misalnya memang data inflasinya AS kan targetnya 2% tuh. Kalau memang menuju arah-arah ke situ ya berharap suku bunga benar-benar Dipangkas terpangkas September, nanti gitu. Dan kalau untuk dari Indonesia, dalam negeri itu data indeks keyakinan konsumen kita di bulan Juni agak turun sedikit, tapi itu nggak terlalu efek besar sih, seperti itu. Terus kalau untuk data dari Eropa lagi menunggu ini hasil pemilu kan. Pemilu di Inggris Eropa, sudah? Inggris udah 2 putaran kan. Nankemudian hasilnya masih seri tuh. Jadi ada 3 kubu sekarang. Ntar mungkin akan melakukan lagi putaran gitu. Untuk dari Bank Sentral Tiongkok diperkirakan juga akan memangkas suku bunga. Jadi yang dinanti-nanti itu sebenarnya pemangkasan suku bunga ini, apalagi US nih, berita inflasi tanggal 11 nanti itu yang paling dinanti. Gitu. Berarti ini RDG BI selanjutnya ada kemungkinan nggak BI akan ikut mangkas suku bunga juga? Oh, Mengingat Eropa Bank iya, Sentralnya sudah mangkas, Cina mau mangkas. Apakah Indonesia juga akan ikut mangkas? Itu sepertinya harusnya iya. Kalau misalnya Amerika pasti memangkas, pasti Indonesia akan memangkas juga untuk melancarkan perekonomian Indonesia juga kan. Gitu. Itu otomatis nggak sih atau memang ada kondisi di mana Indonesia ketika bank sentral memangkas suku bunga tapi di negara lain gitu misalnya Indonesia let's say nggak ikut motong atau mangkas? Itu enggak sih, biasanya kalau begitu Amerika pangkas atau Amerika naikkan itu pasti serentak negara-negara lain Otomatis bersamaan, ya. betul. Memang itu yang ditunggu-tunggu kan sebenarnya kan? Iya ya. Acuan kita memang Acuannya. selalu ini di The Fed. Kalau The Fed, Betul. kalau The Fed-nya mangkas pasti kita akan mangkas. Betul. Nggak, there's no way kita akan naikin ketika mereka mangkas sih. Kayak wow, rupiah lebih hebat daripada dolar gitu maksudnya. Tapi Iya. mengingat tadi kata Mbak Sandra, orang kan atau investor pasar semakin yakin bahwa The Fed akan mangkas suku bunga di Betul. September gitu. Apakah berarti BI juga semakin yakin bisa mangkas suku bunga atau masih ada yang diwanti-wanti nanti gitu? Sepertinya kalau misalnya Amerika memangkas, BI juga akan memangkas supaya perekonomian kita di Indonesia juga bakal terus bisa naik seperti itu. Gitu. Jadi kalau misalnya ada pemangkasan suku bunga berarti kan data-data yang tenaga kerja atau pengangguran tuh mulai melemah gitu kan, bukannya nanti meningkat jadi melemah, jadi orang-orang tuh pada getol lagi cari duit, ekonomi jadi naik lagi. Atau ada Kayak data gitu. lain gitu, data pendukung lain dari Amerika yang saat ini sedang dinanti sama pasar, Mbak? Kalau data pendukung lain sih yang tadi aku bilang tadi, yaitu mereka lagi nunggu nih data inflasi. Karena kalau misalnya data tenaga kerja udah lihat nih pengangguran, kemarin kan ada data non-farm payroll awal Juli. Pengangguran AS tuh meningkat. Jadi mulai banyak yang nganggur, berarti kan
perusahaan-perusahaan mungkin let's say banyak yang gulung tikar kayak gitu kan. Jadi banyaknya pengangguran. Nah ini nih biasanya pemerintah tuh antara dua apa ya dibilangnya, harus melakukan mendingan turunin suku bunga atau membiarkan ekonomi naik tapi berarti suku bunga bakal mendingan menaikkan suku bunga tapi ekonomi pengangguran bakal tinggi, atau lebih baik menurunkan suku bunga tapi ekonomi jalan terus. Kayak gitu, meningkat terus. Ya istilahnya apa? Hawkish and dovish yang itu pernah sering denger kan. Ya turun lah. Turun suku bunga, ekonomi jalan terus. Iya. Oke. Beranggapan kan kalau misalnya suku bunga turun, berarti kan orang lebih beraktivitas nih, lebih banyak pengusaha lebih banyak bekerja, lebih banyak tenaga kerjanya semakin spending, banyak lebih ya, banyak betul. belanja. Habis itu inflasi lagi, inflasi tinggi, naikin lagi bunganya. Gitu aja Bunganya terus naik tinggi, habis itu inflasinya berusaha diturunin. Janganlah, dijagain aja lah inflasinya lah. Ya, Jangan tinggi-tinggi banget. Equilibrium tuh ya adalah urusan mereka lah itu yang di atas pusing gua. Yang penting kita bisa mengikuti ya. Iya. Gitu. Yang penting aman aja. Iya betul. Kalau besok gimana Mbak Sandra? IHSG nih prediksinya ya. Kalau untuk besok kayaknya masih antara rentang. Ini kan kalau lihat dari moving average garis MA-nya masih terus di atas MA5 nih. Dan 3 hari kemarin itu di atas 7.200. Untuk besok mungkin masih sekitaran 7.200 sampai 7.275 lah, 7.275 gitu. Cenderungnya naik lagi. Oke. Hari Senin disiasati dengan turun tipis, mungkin filosofi yang dipakai ini kali ya, ketapel kali ya. Oh, itu ketapel. Diturunin dikit, terus harusnya turunnya lebih jauh lagi sih biar agak naik tinggi. Reboundnya. Kalau itu kan reboundnya nggak tinggi ya. Iya. Macam Angry Bird ya. Iya betul benar. Angry Bird. Ini indikator juga sebenarnya cakep-cakep sih indikatornya, kayak dolar juga hari ini melemah kan? Ya. Rupiah menguat, bahkan saat ini kita kemarin 16 dolar turun ke bawah 16.400 udah happy. Sekarang turun lagi di bawah 16.300. Udah di 16.250. Walaupun turunnya masih 0,1%, tapi paling enggak ini memperpanjang napas cadangan devisanya kita. Iya, itu karena cadangan devisa kita tuh kemarin. Apa ini jangan-jangan juga gara-gara cadangan devisanya BI ini bikin jadi dolarnya melemah. Iya benar, karena itu. Makanya kalau dolar melemah berarti IHSG-nya jadi rally. Itu. Ya kita berharap IHSG sampai pekan ini terus rally ya, bisa sampai 7352 kalau nggak ada sentimen-sentimen yang mengganggu pergerakan IHSG ini. Kalau misalnya ada sentimen dikit ya asing keluar, bisa kita nanti bisa turun IHSG-nya. Gitu. Maya ada ini nggak? Ada saham yang lagi dipantau nggak? Udah beli nih. Udah ada. Kan nggak boleh. Dia mah cuci uang. Mbak Sandra ngasih ke orang lain, terus orang lain yang mainin, ya kan? Oh, jadi kayak yang itu ya, yang titip-titip dana yang kasus kayak, kemarin. Jangan nitip di situ. Pengennya nitip waktu itu, cuman dananya nggak ada yang mau dititip. Karena kan kalau kita mau investasi ibaratnya tuh ya dana dingin lah ya, Mbak ya, bukan dana yang, jangan apalagi baru mulai gitu. Benar. Lu bukannya dananya bahkan bukan dingin lagi, beku. Belum bagus lagi dong, beku. Jadi harus nggak bisa dipaluin dulu baru dia bisa dipakai. Seperti kalau katanya Mas Firman kan selalu ada tuh dari apa tuh dari dana darurat. Oh iya, itu paling pertama harus siapin. Terus untuk investasi juga, bahkan dana pensiun juga udah kita sempat bahas juga tuh sama Mas Firman kan. Ya itu. Menunggu uangnya adem dulu. Investasi nggak harus dipaksain sih, seininya aja. Oh, kalau beliau justru investasi yang bikin dipaksain. Oh, oke. Ya tergantung kebutuhan kita dulu. Misalnya kita belum lunas cicilan-cicilan, terus investasi duluan, kita mau cicilannya bayar apa? Mbak, mending mana, investasi di saham atau properti? Kalau aku sih lebih suka di saham. Kenapa? Karena suka sama saham. Oh, orang tuh suka nggak butuh alasan ya, karena suka aja ya. Kalau properti oke juga sih, cuman properti kan nggak liquid. Apalagi kemarin zaman-zaman pandemi kita punya tanah di mana-mana, mau jual nggak ada yang bisa, nggak mau beli. Ih, bener banget kan? Saya juga mengalami itu. Iya kan, betul kan? Karena saya juga ada properti juga dan itu ya gitu. Akhirnya
Ya, Susah nih ya akhirnya pengusaha properti. akhirnya beku beneran. Iya, ya. benar. Akhirnya beku beneran. Betul. Akhirnya setelah bertahun-tahun baru bisa ada jalan untuk mari kita cairkan Iya, lagi betul. gitu. Kalau misalnya Iya. saham kan bisa dicairkan kapan aja. Ya Betul. cuman resikonya ketika IHSG-nya lagi turun atau nilai uang kita berkurang gitu aja. Ya itulah Betul. pentingnya kita nonton Detik Sore ya. Iya, betul. Untuk memantau Benar. apa aja nih sentimen-sentimennya, Betul prediksi-prediksinya sekali. kayak gimana. Iya. Tadi untuk prediksi besok sudah dijabarkan ya? Sudah. IHSG Besok udah. sudah ya. Mau yang Jadi untuk ya, bulan depan nggak? panjangan Tahun ya. depan Bisa. sekalian. Senayangnya. Tapi yang prediksi kodamnya Mbak Sandra Ya, kodenya Mbak Sandra apa? di Rut BEI. Punten Pak. Oke. Hari ini udah kita tutup market di 7.000 berapa tuh tadi? 7.250. Tadi kata Mbak Sandra, Oke. kemungkinan minggu ini bisa mencapai kembali di 7.300 ya Mbak ya. Iya, kalau Ya. tidak ada halangan rintangan ya. Masih naik terus itu. Bisa. Benar. Cuman kalau untuk besok masih range itu ya. 7.200, 72, 75 gitu. Oke, terima kasih Mbak Sandra. Semoga tidak kapok kita tanya-tanya di market review dengan pertanyaan-pertanyaan Udah ajaib biasa. dari kita. Ya, udah biasa. Malah jadi suka jadinya. Wih, sukanya Yang ajaib-ajaib. ditantang Mbak Sandra emang dengan pertanyaan-pertanyaan ajaib. Oke, kita ketemu lagi next time ya Mbak Sandra ya. Semoga Mbak Sheryl mungkin lagi nonton ini cepet sembuh Mbak Sheryl. Betul. Bisa kembali lagi. Sembuh dong, bawa Gerinya ke sini. Oke, kalau gitu. Oke deh, kita break lagi berarti ya. Yaudah kita mau makan sate dulu guys. Sate apa namanya? Lupa lagi gue. Sate Rembige. Sate Rembige. Jadi guys kita break dulu setengah jam. Nanti kita akan balik Iya, lagi. breaknya Jam lama. 6 kita masih ada sampai jam 6. Jangan kemana-mana pokoknya. Tetap tonton Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Yeay. Bawa ini. Cringe. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Yes, kalian masih bersama Anita Mai juga. Di sini ada Edo ya. Kita masih membahas hal-hal yang seru nih Detikers untuk hari ini. Masa sih? Iya, hari ini yang akan kita bahas seru juga nih, Dok. Karena ini bukan cuma seru sih, Apa? Kontroversi. kontroversial. Iya. Karena pernah denger nggak? Kan kalau nikah tuh biasanya kalau dalam Islam ya kan dinikahkan tuh sama wali nikah gitu kan Oke. ya. Kan ada di situ kan konsepnya kalau akad nikah tuh salaman gitu kan. Saya terima nikahnya. saya nikahkan dulu. Oh, saya nikahkan dulu. Saya nikahkan bla 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 binti bla 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 ini bla 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 gitu kan. Nah, kalau pernikahannya ini dilakukan secara online itu sah atau tidak? Ih, ada yang kayak gitu. Nah, itu dia yang kontroversial karena ada yang mau nikah ini katanya sih ada fenomena baru ya. Tapi honestly aku baru denger sih ada fenomena baru menikah online dan itu pun konsepnya nikah siri. Udahlah online, Siri pula. Double trouble. Apakah benar-benar ini membuat mempermudah gitu? Apa ini benar mempermudah orang mau beribadah atau menikah? Ini kan hitungannya ibadah gitu atau seperti apa sih? Bukannya nikah siri mempermudah online orang ini? beribadah itu dengan mendirikan rumah ibadah ya. Mempermudah perizinan rumah ibadah. Itu salah satunya, seharusnya. Oke. Baik. Tapi kita nanti ya ngobrolnya soal itu ya. Ya. Kita akan ngobrol itu bareng sama Detik Jatim. Tapi Betul. sebelumnya kita mau lihat kembali bagaimana pergerakan lalu lintas di kota Jakarta. Seperti apa. Kita akan bergabung kembali sama teman-teman NTMC Polri. Selamat sore. Ibda Syahara. Halo Ibda Syahara. Ih berani banget di tengah jalan Halo, gitu. selamat sore, Do dan juga Mae. Emang bener itu di tengah jalan? Itu bukan Iya. di trotoar di pinggir jalan? Tengah jalan cuy. Ini di dekat pos polisi. Iya, Oh. ini di Satrio ya, Ibda Syahara ya? Gimana? Di Satrio bukan? Iya, dekat Mega Kuningan. Iya, Oh, itu deket ada orang. kosannya Edo. Enggak, masih agak jauh nih. Oh masih agak jauh nih. masih agak jauh. Tapi Tapi kok kayak tahu banget gitu. tahu banget, gue mah penguasa Kuningan, Tebet, Manggarai, Nah lo. Harmoni, Sampai Tanah Abang, Harmoni ya. Situ preman. Menteng. Penguasa gue tahu gue jalan-jalannya ini. Ini kok lurus terus lewat kolong tembus Kokas. Oh. Ya kan?
Bener ya Ibda Syara ya? Daerah situ. Bener. Oke deh. Kalau gitu hati-hati tapi laporannya itu di tengah jalan. Tahu banget gue ini di mana mah. Tengah jalan ini hati-hati. Mana ada yang berani nabrak Ibda Syara. Berani nabrak nyenggol polisi dikit langsung masukin bui dia. Silakan Ibda laporannya. Syara. Ya baik, terima kasih rekan-rekan di studio dan selamat sore Detikers dengan saya Ibda Syahara. Dari NTMC Korlantas Polri pada sore hari ini akan menginformasikan bagaimana situasi arus lalu lintas terkini, tepatnya di Jalan Profesor Dr. Satria, tepatnya di kawasan Mega Kuningan. Yang mana untuk kondisi arus lalu lintasnya sendiri pada sore hari ini memang sudah tampak terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan karena memang pada saat ini merupakan jam pulang perkantoran dan juga di kawasan ini merupakan pusat perkantoran di mana banyak sekali masyarakat yang berbondong-bondong untuk pulang ke rumah masing-masing. Dan kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Rasuna Said yang akan menuju ke arah Tanah Abang pada sore hari ini juga terpantau ramai namun masih terbilang kondusif lancar. Sesekali juga terjadi ketersendatan pada saat di U-turn di kawasan depan Mega Kuningan. Namun bahwasanya pada sore hari ini sudah ada petugas kami yang sedang berjaga di lapangan untuk mengatur kelancaran arus lalu lintas di kawasan ini. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya, Detikers untuk dari arah Tanah Abang yang akan menuju ke arah Rasuna Said. Pada saat ini juga terpantau sudah mulai terjadi peningkatan volume kendaraan dan pada sore hari ini di kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami dari pihak kepolisian menghimbau kepada Anda para pengendara, khususnya pengendara roda 2 maupun roda 4 harap berwaspada. Mengingat di kawasan ini banyak sekali aktivitas angkutan umum yang kerap kali menaik turunkan penumpang di sembarang tempat. Tak hanya itu, kami juga menghimbau kepada Anda para pengendara yang hendak menurunkan penumpang di kawasan ini agar mempercepat proses penurunan penumpang di kawasan ini, mengingat akan berdampak pada antrian kendaraan yang cukup panjang di kawasan ini, Detikers. Dan kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Tanah Abang yang akan menuju ke kawasan Kota Kasablanka pada saat ini juga sudah terpantau terjadi peningkatan volume kendaraan. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara harap tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan karena akan mengakibatkan ketersendatan arus lalu lintas. Kemudian kami juga menghimbau serta mengingatkan kepada Anda para pengendara roda 2 maupun roda 4 agar selalu tertib dalam berlalu lintas serta selalu mematuhi arahan petugas kami di lapangan. Dan kami dari pihak kepolisian juga tak henti-hentinya selalu menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu memastikan surat-surat kendaraan Anda dalam keadaan yang lengkap dan pastikan kondisi dari kendaraan Anda dalam keadaan yang baik sebelum melakukan perjalanan. Dan Detikers, bagi Anda yang ingin mengetahui seputar informasi arus lalu lintas terkini, Anda bisa menghubungi layanan call center kami di 1500669 ataupun di SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, rasa tertib dan salam presisi. Demikian Ibda Syara melaporkan kembali bersama dengan Edo dan Mai di studio. Silakan. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan Indonesia. 1, salam presisi. Suka bikin-bikin sendiri, nambah-nambah. Terima kasih Ibda Syara. Untung nih masih aman nih di tengah jalan. Pengen deh kayak Ibda Syara walaupun berdiri di tengah jalan tapi gak ketabrak mobil. Gimana caranya Ibda Syara? Berhentilah di tempat penyeberangan jalan. Penyeberangan orang maksudnya. Terima kasih ya Ibda Syara. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Terima kasih, selamat berburu jajanan dekat Kuningan City. Oke, sebut bye-bye. lagi mallnya. Bye. Pusing kayaknya nih teman-teman NTMC ini di tengah jalan. Enggak lah, kan deket posnya. Karena kan harus sambil ngelihat handphone, sambil monitor, fokus ya. sambil ngelihat ada yang nabrak gua nggak nih ya, ada yang nabrak gua nggak nih ya. Takut. Emang nih. tadi sebut-sebut jajanan di Kuningan situ ada apa sih? Jajanannya sekitar situ? Ada bakso. Bakso urat. Urat, iya. Oh, samrat. Aduh, disebut lagi kan.
Soalnya Gue udah itu, berusaha untuk tidak nyebutin itu. udah tahu kali semuanya itu. Belum tentu. Masa sih? Iya. Soalnya kalau di Kuningan, meskipun sebenarnya itu bakso ada di maksudnya Iya, ada iya, cabangnya banyak di mana-mana ya, cabangnya. tapi itu salah satu yang enak sih emang. Emang Iya kan? iya, kayak pengen order. Gue pernah makan satu di cabangnya yang lain, baksonya nggak enak, berkali-kali gue Oh, datang iya? kayak gue meyakinkan kayak nggak, ini pasti cuman accidental doang gitu loh, dia nggak seenak yang di Jakarta gitu, yang nggak seenak yang di Kuningan. Gue datang lagi, bener nggak enak juga. Berarti valid bahwa yang di Kuningan lebih enak. Ya gue nggak pernah nyoba semua sih, gue nggak tahu Iya. juga dia ada berapa Paling cabang tidak ya. satu cabang yang Ya. lain sudah dibandingkan dan Yes. tidak kurang ya. Gue membandingkan 3 cabang jadinya. Kuningan, terus ada yang di sini, yang di Santa dekat Pasar Santa. Yang di Kuningan tuh ada 2 dia, ada yang di kiri ada yang di kanan. Samretnya. Oh, gue yang di sederetannya mall itu. Oh ya, oke. Yang Gue sebelahnya beda. situ. Gue yang di Oh, sebelahnya. lo yang Iya. di sana ya. Ya. Ya itu satu yang di dekat Pasar Santa. Ah, Ya kan tahu kan Iya, yang dekat tahu. Pasar Santa, sama satu yang di Depok. oh, Anda penggemar bakso itu ya kayaknya ya. Sering Ih, banget ya di mana-mana. enak, suka. Aduh, sorry banget Mas Denza, kita jadinya ngobrolin bakso nih. Mas Denza dari Detik Jatim, selamat sore. Selamat sore, Edu, Mai. Mas Denza nanya dong, Bakso yang enak di betul. Jatim apa? Bakso paling enak di Jatim apa? Kalau Jawa Tengah pasti Wonogiri kan. Kalau di Jatim apa? Surabaya ada satu nih deket kantor. Oh iya. Oh iya, apa Bakso namanya, apa? Mas? Maksudnya Ada. biasanya kan kayak soto dari Lamongan. Nah, ini baksonya ada tempatnya nggak, daerahnya nggak? Atau namanya deh Atau sekalian namanya. kita Di googling daerah Ngagel, di daerah Ngagel itu, tapi namanya memang agak ya memang cuma terkenal bakso Ngagel gitu aja. Bakso Ngagel. Ih, Oke, cobain tuh baiklah. bakso Ngagel. Minggu depan kita ke Surabaya. Langsung loh dia, pokoknya jangan nggak bisa disebut dia. Gak bisa Langsung disenggol berangkat. lah gue. Ini yang mau kita senggol-senggol juga nih Mas adalah sebuah fenomena kontroversial. Namanya udah menikah siri. Itu kan artinya secara agama aja, tapi dilakukan secara online. Jujur, ini gue baru tahu juga kalau ternyata ada sebuah fenomena seperti ini. Kalau nikah siri atau nikah kontrak itu kita sudah pernah dengar, sudah pernah tahu. Banyak. Tapi ini kalau nikah siri online, ini dari mana sih Mas jasa nikah siri online ini? Kata Mas Denza, Anda terlalu meremehkan kreativitas orang Indonesia. Gimana Mas? Iya, kreatif. Iya, jadi sebenarnya ini kalau dari penelusuran kita, ini kan memang mulanya memang marak di Facebook ya, di salah satu media sosial. Nah, di situ memang dibikinkan semacam kayak grup-grup gitu, ada jasa nikah siri online gitu ya. Dan itu memang nggak cuma nikah siri, ada juga yang melayani nikah beda agama seperti itu. Nah, kita melakukan penelusuran itu, kok sering FYP sekarang gitu. Ternyata akun-akun ini setelah kita telusuri itu yang dibikin tahun 2019 juga ada, tahun 2020 itu malah banyak gitu. FYP Mas? Ini malah ya istilahnya FYP ya di TikTok gitu, tapi kita sering muncul di halaman Facebook kita gitu. Oh iya, oke. Ya, viral kan lah intinya ya. Ya ada kemungkinan ini marak dicari kembali. Nah ini cuman kita akarnya kenapa kok kemudian jadi marak lagi itu kita belum sampai ke sana, cuman kita sudah melakukan penelusuran dengan menghubungi nomor-nomor yang dicantumkan ya di akun-akun ini. Gitu. Oh, ini online-nya gimana sih praktiknya, secara implementasinya kayak gimana sih Mas? Kalau yang online itu mungkin dari pemasarannya itu ya, jadi lebih ke sana sih. Pemasarannya dia kan lewat media sosial, kemudian lewat website gitu ya. Kemudian kalau untuk yang ini ada kemungkinan kayaknya sisa-sisanya pandemi dulu deh. Jadi waktu eranya social distancing, kemudian penerapan pernikahan ada yang mungkin tanpa tatap muka begitu ya. Jadi mereka juga melayani yang seperti itu, pernikahan melewat Zoom misalnya kayak gitu. Jadi ada wali nikahnya karena mungkin jaraknya jauh dan tidak bisa datang langsung, mereka bisa lewat Zoom. Tapi yang lebih jadi berbahaya bagi beberapa pihak otoritas itu jasa-jasa nikah siri ini tadi kemudian tidak mewajibkan datangnya wali atau orang tua dari pihak perempuan. Nah ini kan agak jadi suspicious gitu ya. Oh karena harus ada, kalau pernikahan harus ada wali gitu ya dari pihak perempuan, tapi ini tidak perlu ada wali, udah bisa tidak gitu perlu ya. Ada wali.
sudah bisa. Mereka menyediakan wali dan juga saksi-saksi. Nah itu biasanya kan kalau di pernikahan yang memang resmi di KUA itu, meskipun wali tidak bisa hadir, itu mereka tetap harus menghadirkan pihak keluarga dari perempuan dan kedua belah pihak ya, suami maupun calon suami maupun calon istri. Pernikahan ini harus diketahui oleh keluarga mereka, begitu kan? Nah, terutama bagi yang istri ini, yang calon istri itu, pihak perempuan harus mendatangkan kalau ayah atau ibu kandungnya tidak bisa hadir, berarti saudaranya ayah ibunya, misalnya paman atau bibinya hadir gitu. Tapi biasanya paman kan. Nah itu mereka harus tahu dan hadir di lokasi gitu. Nah ini nggak diwajibkan seperti itu. Jadi Mas, ini yang ditawarkan itu adalah jasa penghulunya kah? Masuk penghulu dan mereka juga menawarkan tempat nikahnya. Wow, even wedding organizer. Gimana ya? Agak kurang paham gak sih? Iya, jasanya apa aja kalau gitu Mas yang ditawarkan nih, yang dijual secara online ini? Nah, jadi ada layanannya yang ditawarkan itu selain penghulu, kemudian mereka menawarkan wali tadi, wali nikah untuk perempuannya itu, kemudian ada saksi-saksi, termasuk tempatnya. Nah tempatnya ini yang setelah kita lakukan penelusuran, itu disebutkan salah satu hotel di wilayah Gresik ya. Gitu, jadi ditawarkan di sana. Tapi memang kita pada akhirnya curigainya gini, kalau misalnya itu dilakukan di hotel, kemudian saksi dan wali yang mereka yang menyediakan, berarti ada kemungkinan pernikahan ini seperti semacam sembunyi-sembunyi begitu ya. Iya. Ya, jadi seperti itu. Oh, jadi mereka, jadi ini pasarnya, seolah-olah ini pasarnya untuk orang-orang yang pengen nikahnya sembunyi-sembunyi gitu ya. Sembunyi-sembunyi ini banyak nih alasannya ya. Antara gara-gara nggak direstui kah, atau mungkin nggak pengen diketahui orang, atau pengen A, B, C, D, banyak lah jadinya. Maksudnya banyak alasan lah ya dibalik pemilihan nikah siri online ini. Tapi ini berarti kalau misalnya dia mau mengajukan ke KUA untuk nikah supaya dapat apa sih namanya buku nikah itu bisa ini Mas? Iya. Oh iya, itu satu hal yang memang mereka juga menyediakan surat nikah. Iya. Dikeluarkannya diterbitkan oleh siapa itu Mas? Nah itu dia yang mereka sudah jelaskan di awal di fanpage Facebooknya itu. Yang mereka sediakan itu surat nikah, bukan buku nikah. Jadi penekanannya surat yang mereka keluarkan berupa sertifikat 1 lembar gitu ya. Kalau buku nikah kan memang ada semacam buku kecil gitu ya. Ada catatan lengkap dan juga ada tanda tangan dari pihak kantor Kemenak biasanya gitu kan, mewakili dari UA-nya itu. Nah ini nggak ada. Jadi mereka memang menjanjikan bahwa ini nikah sah secara agama, tapi memang tidak tercatat atau tidak resmi dilakukan di KUA dan tidak tercatat di catatan sipil. Sehingga itu hitungannya siri gitu ya? Iya, karena itu siri. Jadi nikahnya sah secara agama saja. Berarti yang menikahkan itu tetap wali sahnya, tetap ayahnya gitu? Enggak? Nah, harus. Makanya yang tadi mereka bilang itu bisa wali yang mereka sediakan. Berarti kan tidak kenal nih sebenarnya sama para calon pengantin ini. Oh, so confusing ya orang-orang, kenapa kok bisa ya mereka pada mau ya? Iya betul. Kok pada mau kan ya? Udah tahu pasti ini kerugiannya akan lebih banyak buat para pengantinnya atau mungkin pengantin wanitanya bahkan. Gimana tuh Mas? Betul. Jadi memang kita sudah melakukan konfirmasi terutama kepada pihak kantor perwakilan Kementerian Agama di Gresik ya. Nah itu Pak Muhammad Ersat itu sebagai Kepala Kanwil Kemenak Gresik itu bilang ini memang nikah siri itu boleh secara agama boleh, tapi yang di dalam agama itu kan ada yang diutamakan, jadi lebih diutamakan menghindari mudorot atau yang bisa berpotensi kerusakan daripada mencari kebaikan itu sendiri. Nah nikah siri itu menurut Pak Ersat itu nikah siri ini ada mudorot yang besar karena ketika itu dilakukan, apalagi tidak diketahui oleh wali atau orang tua si perempuan, kemudian dilakukannya secara sembunyi-sembunyi, ini akan merugikan si pihak perempuan terutama karena mereka ketika sudah menikah secara siri, kemudian misalnya nih terjadi yang laki-laki meninggalkan si perempuan, kemudian si perempuan ini akhirnya jadi kayak
terkatung-katung gitu. Dia nggak punya surat nikah yang resmi atau buku nikah yang resmi dan tidak tercatat. Akhirnya ketika mau mengajukan perceraian juga nggak bisa karena tidak ada catatan di situ. Jadi akhirnya ketika dia mau menikah secara resmi dengan orang lain akan kesulitan prosedurnya dan lain-lain. Jadi ini sangat merugikan terutama bagi pihak perempuan. Itu. Fanpage-nya ini Mas berapa banyak yang ngikutin Mas? Ada kurang lebih satu akun itu ada yang memang sampai 1.000 lebih ya. Dan itu di grupnya itu juga cukup banyak. Ada yang saya kemarin tuh lihat sekitar lebih dari 5.000-an yang mengikuti. Wow. Ada ini nggak Mas, ada info nggak permasalahan utama mereka nikah siri itu apa sih? Apa karena beda agama atau ya I don't know, banyak alasan gitu di balik orang-orang akhirnya menikah siri Benteng online. Begitu tinggi. Curhat Sungguh ya? sulitku gapai. Curhat. Itu ada nggak sih Mas infonya apa permasalahan utama mereka sampai seputus asa itu gitu nikah siri online? Ya kita sudah berupaya menggali terutama dari pihak penyedia yang kita hubungi secara awalnya kita kan menghubungi lewat chat WhatsApp ya, kemudian mereka ternyata menghubungi balik dengan cara telepon juga melalui WhatsApp. Dan mereka menyatakan kalau memang untuk meyakinkan kita ya sebagai yang mereka kira sebagai calon pengguna jasa, mereka sudah melayani banyak orang untuk menikah siri. Banyak gitu, nih berapa Mas? Nah itu banyak mereka nggak nyebutkan dan kita gali lagi loh. Karena kita kan apa ya istilahnya kita mancing-mancing dengan cara ini jangan-jangan penipuan gitu kan. Nah, mereka bela diri tuh. Oh kita udah melayani banyak orang dan kita memang menyediakan jasa ini, makanya kenapa dibayar di belakang supaya orang-orang tidak curiga bahwa ini penipuan. Gitu. Tapi mereka tidak menyebutkan alasan apa yang kita gali-gali terus ternyata mereka masih tetap tertutup. Kebanyakan alasannya karena apa? Tapi yang memang Kenapa? Akhirnya tertutup. Yang memang jadi tertutup ya. Yang memang jadi kecurigaan dari beberapa otoritas seperti MUI, kemudian dari pihak Kemenak Gresik itu adalah alasan-alasan seperti mereka berselingkuh misalnya, atau mereka juga menjadikan ini sebagai khawatirnya jadi kedok prostitusi model baru gitu ya. Ya itu. Biayanya berapa Mas di tarifnya? Nah kemarin setelah kita gali-gali mereka akhirnya nyebut nominal nih. Mereka menyebutkan nominal 2,5 juta. Lumayan. Itu untuk tadi yang saya sebutkan mereka sediakan tempat, kemudian mereka juga sediakan wali, saksi. Sama catering juga nggak Mas? Penghulu. Cateringnya kayaknya enggak terus nggak disebutin. Kirain. Kalau sama catering juga boleh juga sih. Bagian yang paling mahal tuh. Catering bawa abang bakso sendiri. Abang bakso ngagel diundang. Iya bener. Tambah deh 500 lagi. Tapi mahal itu. Maksudnya kalau di KPU lagi. Di KUA. Kan gratis ya. Lumayan tuh. Kayaknya baru tuh nikah di KPU. Siapa tahu gedung KPU-nya ntar disewain ya untuk pernikahannya. Iya siapa tahu ada aula. Aula ya. Aula KPU. Aula. Kayak Kementerian Keuangan punya aula bisa dipakai. Ya mungkin Edo nanti ada niat gitu kayaknya dia Mas. Aula KPU. Kita nantikan aja undangan dari Edo. Atau mungkin nanti undangannya, kalau undangan online mah udah banyak ya, undangan online. Banyak. Terus yang menikah ditonton online juga, maksudnya kita nanti bisa nonton pakai link ini ya, nonton misalnya live di YouTube kah atau di mana bisa nonton. Tapi nikah siri online baru nih. Ini nikah siri online, udah nikah siri online lagi. Aduh, ada aja ya kreativitas masyarakat kita. Mas satu lagi nih yang masih aku bingung nih. Dia bilangnya tadi dia menyediakan tempat. Itu jadi sebenarnya yang online itu antara siapa sama siapa, Mas? Nah, mungkin pilihan ya. Jadi kalau misalnya mereka memang alasannya benar nih karena nikahnya memang tidak ingin mengundang banyak orang misalnya gitu. Dan walinya memang jauh gitu. Misalnya salah satu pengantin itu memang ingin menyaksikannya lewat Zoom, bisa jadi seperti itu ya. Kita galinya belum sampai ke sana sih, tapi ya itu tadi karena kesannya mereka ini agak sedikit si penyedia jasa yang waktu kita hubungi itu memang agak sedikit protektif sama informasi-informasi yang sensitif gitu ya. Mesti gitu. Jadi
Kemudian bisa jadi ketika walinya jauh gitu, nah itu bisa menghadiri secara online. Tapi yang memang menjadi kekhawatiran utama itu tadi yang tidak mewajibkan adanya wali nikah. Ini kan pasti akan merugikan pihak wanita terutama. Iya. Pernikahan itu tidak diketahui oleh keluarganya, apalagi nggak tahu, apalagi tetangganya atau orang-orang di lingkungannya dia gitu kan, pasti jarang yang tahu kalau yang kayak seperti itu. Benar. Dengar-dengar sih untuk bisa menelusuri ini dan bisa memastikan, Mas Denza katanya mau investigasi dengan melakukan praktiknya langsung. Nikah lagi gitu ya? Nikah lagi, siri online. Udah dikasih siri online. Hati-hati didengar sama nyonya besar di rumah, Mas. Demi investigasi, tapi enggak lah ya. Ntar kejadian kayak itu, polisi yang menyamar terus pas mau nikah ditangkap penjahatnya. Ada tahu. Oh iya, dia nangkap orang dengan cara nyamar ya. Iya, udah sampai mau nikah terus pas mau angkat nikah ditangkap. Aduh. Ya ampun. Mimpi apa aku semalam. Ini sebenarnya sudah dilakukan sama reporter kita. Jadi pada saat kemarin melakukan penelusuran itu si reporter kita yang ada di Gresik itu memang melakukan semacam penyamaran gitu. Minta informasi gitu ya. Seolah-olah mau pakai jasanya mau itu. Mau memanfaatkan jasa, ya betul, mau menggunakan jasa itu. Jadi sudah ditanya, kan persyaratannya lumayan banyak sih sebenarnya untuk sampai ke persyaratan utama gitu. Awalnya disuruh ngasih tahu alasan menikah itu, terus kemudian nama calon laki-laki maupun perempuan dan nama wali atau orang tuanya. Jadi nama lengkapnya juga harus disebutkan. Nah itu kayaknya memang setelah itu nggak ada manfaatnya ya. Ditanya wali itu tetap tidak diwajibkan kan akhirnya gitu. Tapi ya itu, kita temuannya seperti itu sejauh itu. Kita sampai dapat berapa biayanya sampai 2,5. Karena di laman Facebooknya nggak disebutkan biayanya berapa. Dan merespon tentang biaya yang 2,5 juta untuk semua layanan tadi, ya kantor Kemenak Gresik itu juga menyatakan kalau itu mahal. Kalau di KUA itu kan sebenarnya kalau nikahnya datang ke kantor KUA, ke kantor urusan agama, gratis kan. Nah, kalau misalnya dipanggil pun ke rumah, itu biayanya cuma 600.000. Jadi jaraknya lumayan jauh, lebih mahal banget itu, jauh banget. Apalagi cuma modal internet lah ya ibaratnya ya Mas ya. Iya. Ini dengar-dengar reporter yang melakukan percobaan untuk bisa menggali informasi ini Mas Dida ya Mas ya. Nggak ada reporter kita. Bukan ya? Kalau Dida. Ya, ntar lo didatengin ke sini dong Mas Dida. Iya, kita nungguin Mas Denza yang ke sini juga. Iya, gantian dong. Gantian ya. Terima kasih anyway buat Mas Denza untuk informasinya. Kita nantikan laporan-laporan khas lainnya dari Detik Jatim. Terima kasih banyak Mas Denza. Selamat bertugas kembali. Sama-sama, terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Aduh, untunglah ada penyegaran hari ini ya. Dari tadi bahasannya berat sekali. Oh jadi ini sesuatu yang segar buat Anita Maya ya. Nikah siri online. Lucu. Ya adalah lucu-lucunya dikit gitu. Ya tahu nih, itu dari awal udah dikasih. Ya udahlah ya, gak usah curhat di sini ya. Detikers habis ini belum kita masih punya disuruh mikir segmen lainnya yang lebih meriah lagi dan tentunya gak cuma hore-hore, cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Masih di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Yeah. Udah lumayan nih kita merefresh sedikit perut. Oh, angin ya maksudnya ya. Oh, kalau saya merefresh perut tadi. Perut ya, lapar tadi. Lumayan sih. Enak lah, sate Rembige di Lombok. Belinya di mana? Belinya di Rembige. Rembige itu nama daerah. Oh gitu. Rembige itu nama daerah. Jauh nggak kalau dari Lombok? Apa sih jauh dari Lombok, orang itu di Lombok? Itu di Lombok ya? Sorry banget bukan orang Lombok. Kesana kemari. Kita bukan mau ngomong soal Lombok. Di Lombok ada sungai tercemar nggak? Sungainya cakep-cakep di Lombok. Ada dijadiin untuk apa tuh namanya, rafting. Oh iya. Yang mengalir panjang banget membelah Pulau Lombok.
Sungai Jangkuk namanya, kali Jangkuk. Bisa nyanyi dia dong sama ngedance Jangkuk kan. Itu jongkok ya. Okay. Lu tau nggak yang bisa nyanyi sama ngedance di sini siapa? Siapa? Mas Uyung. Mari kita ajak beliau nyanyi dan dance. Mas Uyung, Anselmus Uyung, redaktur pelaksana dari Detik Health, yang selalu bersedia. Bener Mas. Kan dulu pernah perform CT Merdeka. Nah aku ikut. Ya udah sih, the stage is yours now. Please. DTK 48. Apa? DTK 48. DTK 48. Oh bukan JKT. DTK 48 detik 48. Berapa menit waktu itu Mas ngedance-nya? Ya heavy rotation itu full. Oh lagunya untuk heavy rotation. Tahu nggak lagunya gimana? I want you. Gimana kira-kira Mas? I need you. Ini kita iringin nih. I love you. Di YouTube masih ada. Oke, baik. Oh jejak digital. Tapi kayaknya itu private ya dibikin sama Detik ya. Oh iya, ya nggak bisa nonton. Mas Karel. Ada kok. Oh ada kok. Baiklah. Yakin boleh ada. Sambil gue cek ya. Searching. Oh tadi kan Edo sempat nanya di Lombok ada sungai yang tercemar atau enggak. Setauku sih enggak, karena di sana itu kan sungainya dijadikan baik itu dijadikan tempat wisata ataupun ya sumber kehidupan juga sih sebenarnya di sana juga Mas. Ya meskipun ya enggak juga orang nyuci apa atau ngambil air minum di sungai juga ya gitu. Cuman kalau untuk kejadian yang ada di Jakarta ini tepatnya Mas ya, ini sungainya tercemar apa sih, obat-obatan? Iya, yang lagi rame hari ini tercemar obat-obatan. Jadi limbah obat gitu, pembuangannya entah karena pembuangannya tidak bagus gitu, terus kemudian mencemari perairan gitu, sungai. Jadi kejadiannya di mana itu Mas sungainya? Citarum. Sebenarnya di mana-mana sih, yang sempat ramai beberapa waktu yang lalu juga kan temuannya di mana, Teluk Jakarta, perairan Teluk Jakarta itu. Ya itu artinya nggak cuma di situ doang, tapi juga dari sungai-sungai yang lain kayak gitu. Di sepanjang aliran sungai itu kan banyak apa namanya, ya peradaban gitu kan, orang sehari-hari pakai obat segala macam itu. Dan sebenarnya kalau ada temuan seperti itu biasanya ada riset lanjutannya itu sumbernya dari mana sih kayak gitu. Itu juga biasanya ada investigasi lebih lanjut. Nggak mesti itu tuh dari limbah rumah tangga, jadi nggak mesti dari obat-obat rumahan yang kemudian dibuang sembarangan, nggak mesti juga. Ada juga yang dari industri atau rumah sakit, kan rumah sakit biasanya punya instalasi pengolahan limbah kan. Nah tidak berjalan sebagaimana mestinya, akhirnya residu obatnya itu masuk ke sungai, itu juga bisa. Atau bisa juga ya memang alami ya, maksudnya mau dibuang kayak gimana pun juga obat masuk tubuh kan dibuang lagi kan, lewat. Maksudnya itu nggak berbahaya? Berbahaya atau enggak pada akhirnya tergantung sama kadarnya. Nah kalau misalnya kadarnya itu di atas ambang, kan ada standarnya sebenarnya. Cemaran itu wajar, di mana-mana pasti ada cemaran. Nah, cuman seberapa banyak gitu. Kalau misalnya di atas ambang yang direkomendasikan kayak gitu, ya itu artinya berbahaya. Yang ditemukan sama BRIN ini seperti apa Mas? Aku sejujurnya nggak ikut webinarnya ya kemarin. Terus yang rame hari ini kan mengutip dari siaran persnya BRIN. Nah di situ nggak disebutkan kadarnya berapa dan temuan lebih detailnya seperti apa. Aku juga belum sempat ngobrol sama penelitinya karena baru hari ini tadi ramenya. Yang pasti itu yang pasti itu bukan satu-satunya objek penelitiannya, tapi itu lebih mengamati perilaku orang-orang di sekitar daerah aliran sungainya itu loh. Jadi termasuk pola konsumsi obat-obatan. Gitu. Nah yang ditemukan adalah penggunaan paracetamol sama amoxicillin itu tinggi gitu. Jadi nggak cuma cemarannya doang, tapi memang sehari-hari orang menggunakan obat-obatan itu tuh tinggi kayak gitu tuh. Berarti kemungkinan gitu ini sumbernya dari limbah masyarakat? Di rilisnya sih nggak ada keterangan seperti itu sih, cuman ada temuan seperti itu. Nah kalau mau tahu lebih lanjut ya kita lagi mengagendakan untuk interview sama penelitinya untuk tahu lebih detail. Jadi temuannya seperti apa sih kayak gitu. Kalau cuman dari rilisnya memang tidak detail gitu. Cuman kalau misalnya terkait cemaran-cemaran kayak gitu, ini ya bukan yang pertama. Maksudnya sebelumnya juga waktu di Teluk Jakarta itu kan lebih detail lagi. Kadarnya berapa, terus kemudian ketahuan juga sumbernya dari PT apa kayak gitu. Biasanya sih seperti itu kalau misalnya memang ada temuan yang kayak gitu. Untuk rumah tangga sendiri sebenarnya aturan untuk limbah obat atau misalnya obat yang udah kadaluarsa terus harusnya seperti apa Mas? Nah ya itu
sayangnya nggak ada sosialisasi yang benar-benar yang benar-benar aplikatif, gampang diingat dan gampang diterapkan kayak gitu. Jadi ya panduannya cuman kayak jadi sebenarnya ada beberapa kategori ya, ada beberapa kategori obat-obat yang memang membahayakan kalau misalnya dibuang sembarangan, ada yang ya sebenarnya membahayakan tapi dianggap tidak signifikan. Nah, itu biasanya dibuangnya ya udah dihancurkan terus dimusnahkan yang penting tidak kecampur gitu aja. Tapi ada juga yang memang obat-obatan yang memang risikonya itu dianggap ya serius kayak gitu. Nah, itu biasanya dikembalikan terus nanti ada mekanisme sendiri untuk memusnahkan. Biasanya di incinerator kayak gitu dimusnahkan gitulah kayak di ini. Nah, sebenarnya kalau terkait penanganan limbah obat itu nggak cuma soal pencemaran lingkungan. Ada beberapa hal sih sebenarnya yang dikhawatirkan adalah penyalahgunaan. Ada loh yang misalnya kita buang obat masih utuh kemasannya. Iya, diambil terus kemudian dikemas ulang jadi obat palsu deh kayak gitu. Satu, terus kemudian ada satu lagi dampaknya bukan ke lingkungan ya ke lingkungan sih tapi bukan ke air atau apa kayak gitu, tapi lebih ke ini biasanya obat yang masuk kategori antibiotik. Nah, itu risikonya adalah resistensi mikroba kalau pernah dengar. Jadi kuman-kuman itu kalau misalnya terpapar antibiotik sembarangan dengan dosis yang tidak terkontrol, lama-lama dia akan kebal. Jadi taruhlah kita biasanya minum antibiotik A untuk mengobati bakteri A kayak gitu. Suatu ketika kalau dia sering terpapar itu dengan dosis yang tidak terkontrol, dia akan kebal lama-lama. Jadi antibiotik yang ini nggak akan mempan lagi ke dia gitu. Itu yang sebenarnya lebih dikhawatirkan. Kira dia akan jadi Titan. Nanti kalau dia makin banyak jadi Attack on Titan. Ya entah bermutasi atau bermutasi. Adaptasi segala macam kayak gitulah. Pokoknya intinya dia jadi nggak mempan lagi ke itu. Dan itu bisa mempengaruhi bahaya ke manusia. Pada akhirnya ke manusianya, jadi tidak punya pertahanan lagi kan. Sebenarnya kita juga kalau minum antibiotik kan harus habis gitu kan, supaya dengan dosis yang tepat supaya si bakteri ini bisa mati gitu kan ya Mas? Gampangnya gitu sih, gampangnya harus habis gitu. Tapi sebenarnya sih nggak sesimpel itu juga. Harus diperiksa untuk memastikan beneran sudah mati apa belum kayak gitu. Kalau cuma sekedar sudah habis, taunya dari mana bakterinya sudah beneran mati atau belum gitu kan? Harus diperiksa lab kayak gitu. Diperiksa. Kalau misalnya yang bener itu kan sebelum periksa di tes cek darah, mikroba, ya bisa darah, bisa dahak, bisa apalah yang terinfeksi apa, itu diperiksa, terus butuhnya antibiotik seberapa, jenis antibiotiknya yang apa juga ketahuannya dari tes itu kan. Nah, setelah diobatin, dites lagi apakah beneran sudah hilang apa belum kayak gitu. Nah, kalau untuk gampangnya ya habis satu strip terus udah kayak gitu. Ya itu sebenarnya juga secara teori sih nggak akurat juga sih. Bisa jadi kan satu strip untuk satu orang udah beres, tapi orang yang lain yang mungkin infeksinya lebih parah belum selesai, bisa juga kan seperti itu. TBC gitu aja. Guideline-nya kan 6 bulan kan, 6 bulan pengobatan tuberkulosis kayak gitu. Ada yang sampai 12 bulan juga, kan beda-beda. Tergantung dari kondisi badannya juga berarti. Tergantung kondisi badannya, tergantung juga tingkat keparahan infeksinya. Jadi ada yang sudah segitu parahnya sehingga nggak cukup dengan terapi yang standar, bisa extend juga. Dan jenis-jenisnya juga kan variannya macam-macam. Ada yang itu tadi resisten sama antibiotika tertentu. Jadi harus yang lebih kuat lagi kayak gitu. Itu. Oke. Nah, kalau kita balik lagi ke aliran sungai tadi nih Mas, kalau di Jakarta sendiri aliran sungai atau air sungai itu masih digunakan nggak sih untuk sehari-hari gitu? Kayaknya ada ya yang masih menggunakan ya. Nggak tahu juga. Yang wilayah-wilayah di bantaran sungai harusnya masih sih. Kayak cuci MCK gitu? Mesti dicek lagi, tapi kayaknya masih ada. Kalau pertanyaannya masih. Tapi kalau untuk dikonsumsi biasanya ada yang keliling pakai gerobak sih, air bersih kayak gitu. Iya. Tapi kalau untuk ada yang di filter gitu ya. Benar, ada yang filter. Tapi pertanyaan selanjutnya juga soal si Citarum ini. Dari data yang ditemukan sama BRIN ada lagi nggak Mas yang mereka temukan fakta lain selain temuan ada kandungan paracetamol itu di itu penggunaan obat-obatan. Jadi itu kan juga persoalan juga kan sebenarnya. Kenapa bisa kalau tercemar itu udah pasti wong
guideline untuk pemusnahannya juga gak jelas gitu kan. Orang buang juga sembarangan. Pasti tercemar iya. Tapi kalau sampai cemarannya tinggi itu kan berarti ada hubungannya juga dengan pengguna selain penanganan limbahnya juga penggunaannya sehari-hari. Kalau sudah tidak rasional sedikit-sedikit paracetamol itu kan juga nggak sesuatu yang nggak benar juga gitu loh. Maksudnya nggak yang sedikit-sedikit paracetamol. Kalau dampaknya sendiri ke air Sungai Citarum sejauh ini sudah di-share kah sama BRIN? Sudah ada datanya kan? Belum ada, kita belum ada ya? lebih detail soal itu. Di rilis itu juga belum disebutkan dampaknya sejauh ini. Belum. Terkait sejauh aku baca sih belum. Jadi masih memang cuma ada rilis gitu doang, tapi seharian ini tadi rame gitu. Jadi kapan rencana ada interview, Mas? Ya kita janjian dulu. Belum. Hari ini sih belum ada sih kayaknya. Tadi udah ada yang approach, cuman udah dapat apa belum laporan. Memang harus ada ditunggu ininya ya, info lanjutnya ya. Benar. Cuma ya itu tadi pengingat aja sih untuk yang enggak ya temuan yang pasti disebutkan di situ adalah penggunaannya tinggi gitu kan. Maksudnya seharusnya ya enggak setinggi itu. Dan belum ada sih orang segitu banyak tuh sakit kepala semua gitu. Tapi sekarang orang apa-apa sakitnya minumnya paracetamol gitu. Nah itu dia penggunaan yang tidak rasional itu yang apa namanya yang harus dikoreksi. Emang antibiotik enggak kan? Enggak, dikit-dikit antibiotik, dikit-dikit paracetamol gitu loh. Antibiotik, dikit-dikit paracetamol. Penggunaan antibiotik itu juga banyak yang tidak rasional masalahnya. Iya. Jadi itu juga harus dikoreksi juga. Paracetamol itu kan sebenarnya obat yang kategorinya simptomatik ya. Orang sakit kepala diobati pakai paracetamol, sakit kepalanya hilang. Tapi yang menyebabkan sakit kepalanya itu apa kan sebenarnya nggak disembuhkan oleh paracetamolnya itu sendiri. Sakit kepala itu bisa macam-macam, bisa karena sakit saraf, infeksi gigi kayak gitu. Kalau dikasih paracetamol, infeksinya kan nggak hilang. Jadi cuman reseptor nyerinya aja yang jadi tidak sensitif gitu loh. Infeksinya tetap ada, atau kalau misalnya ada masalah di saraf juga masalahnya juga masih tetap ada. Nah, kalau cuman mengandalkan paracetamol doang nanti terus muncul lagi paracetamol lagi kayak gitu sih. Kalau obat Mas, kita punya obat nih sisa. Obat gua nih zaman pandemi dulu banyak banget masih ada vitamin di kamar ya. Obat, vitamin dan segala macam gitu. Itu tuh ada SOP-nya nggak Mas? Atau baiknya seperti apa kita supaya dia tidak jadi limbah yang tercemar gitu, mencemari lingkungan gitu? Sebenarnya ada sih, yaitu tadi ada beberapa kategori obat, ada yang dianggap dampaknya tidak signifikan tadi karena kalaupun mencemari juga kadarnya sekian mikrogram per sekian liter gitu kan, jadi nggak ada treatment khusus, cukup dimusnahkan aja supaya tidak disalahgunakan, terus kemudian dibuang dengan bagaimanapun caranya dengan dimusnahkan bagaimanapun caranya entah ditanam atau yang penting dipisahkan gitu. Sama sampah yang biasa kayak gitu. Nah ada juga yang anjurannya sebaiknya dikembalikan ke apotek karena apotek itu nanti kan ada mekanisme untuk mengembalikannya lagi, laporan ke Dinkes, ke balai besar POM-nya masing-masing kayak gitu. Itu kan ada mekanisme. Bisa dibalikin. Bisa dibalikin ke apotek berarti. Dibayar lagi enggak kitanya? Enggak, maksudnya terutama obat-obat yang memang kontrolnya ketat, narkotika segala macam itu kan mekanismenya controllingnya ketat, jadi harus pencatatan segala macam itu. Kayak misalnya kita beli morfin gitu. Terus masih sisa obat batuk kan ada yang mengandung narkotika kan. Obat apa? Obat batuk. Oh, obat yang bikin ngantuk itu? Enggak, kalau yang ngantuk rata-rata antihistamin sih, anti alerginya. Biasanya barengan gitu, tapi itu yang kategorinya narkotika kayak gitu itu kan pencatatannya kalau misalnya nggak habis di apotek pasti akan dikembalikan dan ada laporannya. Nah, biasanya seperti itu. Pemusnahannya juga tercatat. Idealnya sih seperti itu. Cuman kan ya memang tidak tersosialisasikan dengan baik jadinya ya. Iya, saya juga baru tahu ternyata obat bisa dikembalikan. Balikin ke apotek ya. Maksudnya iya betul Mas, di rumah tuh kalau misalnya, nah itu tadi ya Mas Uyung bilang ya, misalnya kita lagi sakit terus minum obat, udah sembuh, ngerasa udah enakan, misalnya obatnya di stop. Misalnya saran dokter kayak aku nih, misalnya aku ada alergi, ya udah minum obatnya saat sesak aja gitu misalnya. Nah ternyata obatnya udah nggak perlu lagi misalnya. Ada obat yang udah ngerasa baikan gitu, nggak perlu lagi, ya udah dibiarin aja gitu di rumah. Iya, kalau aku sih disimpan aja, nggak dibalikin ke apotek. Mas Uyung pernah nggak ngebalikin obat ke apotek? Enggak. Rugi dong, udah beli. Rugi dong. Yang bener aja.
Enggak juga sih sebenarnya kan beli juga belum tentu kita bayar juga kan, biasanya di cover Iya, ada asuransi dan segala macam. Tuh kalau dibalikin ternyata petugas apoteknya juga tidak tersosialisasi ya, Do ya. Nyimpen buat stok itu juga sebenarnya tidak dianjurkan karena nanti ada kecenderungan untuk self diagnosis kayak gitu kan. Mentang-mentang keluhannya sama terus nanti temennya dikasih itu padahal belum tentu juga dia cocok. Itu pinter-pinternya industri kali biar beli lagi orang. Edo yang ngomong ya. Namanya Edo Ardo. Saya cuma bertanya, menduga, hipotesa. Kita hari ini banyak membuat hipotesa ya. Iya banyak banget menduga-duga. Tapi sejauh ini pokoknya belum ada ini ya tindak lanjut dari BRIN terkait temuan ini ya. Maksudnya nggak ada anjuran gitu ke masyarakat. Tidak seperti yang waktu temuan yang di Teluk Jakarta waktu itu kan follow up-nya banyak banget itu. Terus kemudian ada investigasi lebih lanjut segala macam kayak gitu. Ini belum ada tindak lanjutnya, Mas? Belum tahu detailnya juga sih. Soalnya Citarum kan juga panjang gitu, sungai terpanjang juga kan. Dia punya banyak anak sungai dan ada banyak masyarakat juga yang menggantungkan hidup ke sungai Citarum gitu. Belum lagi fauna-fauna di sana terkait ekosistem, keseimbangan dan segala macam. Iya dong, pada akhirnya keseimbangan ekosistem. Di dalam ada apa sih di dalam laut? Dalam ikan, dalam air, dalam sungai ada ikan, ada kerang di situ. Kalau nanti mana ada kerang di sungai? Kerang sungai? Emang ada kerang sungai, Mas? Ada di ujung-ujung mungkin deh. Udah nyampe ke laut. Dia udah masuk ke adanya kerang sawah tahu. Ini kalau dia masuknya ke itu apa sih namanya mangrove. Ya, air payau. Bisa kan? Emang Citarum siput. Di hulu di ininya dekat hilir. Menuju ke laut. Ya ini aja. Paling ikannya jadi jarang sakit kepala gitu. Tuh ikannya minum obat juga. Ikannya minum paracetamol. Paracetamol nih gue tahu nih paracetamol katanya. Kebetulan lagi kedinginan nih gue menggigil. Ya udah deh kita nantikan bersama kira-kira apa tindak lanjutnya ya dari hasil temuan BRIN. Biasanya kalau BRIN menemukan sesuatu, kemudian yang menindaklanjuti siapa, Mas? Dari otoritas terkait ya? Ya tergantung temuannya apa. Iya, kalau misalnya memang ada kaitannya dengan lingkungan hidup ya mungkin nanti DLH yang melakukan. Kalau ini ke mana? Ke Menkes atau ke Pemda? Bisa banyak sih nanti terus kalau misalnya kaitannya dengan penggunaan obat yang tidak rasional ya BPOM bisa turun tangan juga. Terus kemudian edukasinya tentang hidup sehatnya juga bisa Kemenkes juga turun tangan kayak gitu. Ya, tapi untuk hasil temuan yang ini belum ada respons dari yang pasti lain? Saya belum baca detailnya jadi ya belum bisa ini sih apa namanya belum tahu juga yang di follow up yang bagian mananya gitu. Oke. Baiklah. Tapi yang seringnya itu tadi soal penggunaan yang tidak rasional terus kemudian pemusnahan limbah obat yang memang tidak banyak tersosialisasikan dengan baik kayak gitu sih problemnya. Jadi jangan buang obat sembarangan, guys. Buanglah pada tempatnya atau apotek. Bisa. Kembalikan kepada yang mengeluarkan. Ini kalau misalnya apoteknya pas kita bilang mau ngembaliin obat, loh emang bisa? Kata Mas Uyung bisa, bilang aja namanya Mas Uyung. Enggak cuma obat loh, sebenarnya kan ada banyak sampah yang butuh treatment khusus tapi kita nggak tahu gitu kayak batu baterai gitu kan sebenarnya juga nggak boleh sembarangan kan. Limbah bolam limbah elektronik kayak gitu juga sebenarnya kan nggak boleh sembarangan karena ada logam berat segala macam gitu. Cuman ya kalau nggak dibuang suruh taruh mana juga kita nggak tahu kan. Taunya cuma di busway itu ada kotak kecil. Plus nggak pernah dan itu juga nggak pernah diambil juga. Iya benar. Oh sangat ini ya. Tiap kali lihat isinya itu juga. Benar. Semoga sih dengan kejadian ini atau informasi ini pada akhirnya kita juga cross check proaktif gitu. Bagaimana caranya kita mengurangi limbah-limbah sampah yang kita gunakan itu biar nggak jadi sampah gitu. Dan bijak menggunakannya juga sih, maksudnya nggak yang berlebihan. Kalau yang bisa diatasi, yang bisa diatasi dengan meditasi ya meditasi saja tidak sampai. Wow. Sakit lari, kepala bisa olahraga. Mas sakit kepala bisa nggak dengan meditasi? Ya siapa tahu bisa kan, dicoba aja. Mas Uyung kan suka olahraga, kan suka lari kan. Pernah nyobain Strava nggak? Apa namanya? Iya Strava. Pernah nyobain Strava? Iya emang pakai Strava kita Strava, namanya saling pamernya itu memang di Strava gitu. Ngomongin joki kan. Tapi nggak pakai itu kan? Sebenarnya ya ada intensi pernah punya intensi buat pamer nggak pas pakai Strava itu buat lari? Ya memang itu pamer katanya. Itu memang buat pamer buat flexing. Kenapa kok Strava? Karena Strava catatannya yang dicatat adalah yang bagus-bagusnya. Kalau di aplikasi bawaannya ini yang kecatat lengkap. Jadi yang buruknya aku nggak butuh pamer juga. Kan. Nah kalau di Strava lebih banyak yang bagus-bagusnya.
Tuh, Mas Uyung ada kenalan joki Strava nggak? Mau kita undang ke Sunset Talk? Ada. Kebetulan saya sendiri. Tapi beneran dia punya klien atau enggak itu yang kita juga perlu skeptis juga. Kamu orang pakai jasa beneran joki ada itu kliennya apa buat enggak? sih? Iya. Sebenarnya kalau misalnya butuh flexing, sebenarnya di Strava memungkinkan untuk kita modif sendiri kok. Iya. Atau misalnya kalaupun nggak bisa dimodif, ya udah kita cheating aja, ngakunya lari tapi sebenarnya naik sepeda. Itu juga udah Iya, ngapain pakai joki? Pakai motor juga bisa kan, Mas? Jalan. Kalau kita lihatnya detail dan dia tampilkan detail datanya ya ketahuan. Kayak yang biasa ngerti ketahuan. Tapi kalau misalnya di hide cadence-nya, langkah kakinya diumpetin, terus heart rate-nya diumpetin juga, cuman ketahuan jaraknya doang, sama kecepatannya dibikin seolah-olah wajar kayak gitu. Ya bisa-bisa aja, ngapain pakai joki, bisa-bisa aja cheating sendiri kayak gitu. Namanya mesin masih bisa lah kita kendalikan ya Mas ya? Bisa. Kenapa tiba-tiba ada joki kalau, ya? Itu kan karena ada yang nawarin, tapi bener kata Mas Uyung. Punya klien nggak? Punya klien atau enggak itu perlu ditelusuri lagi sih, karena kayak emang segitunya orang buat cari validasi. Ya kita kan juga kemarin wawancara beberapa yang ngaku sebagai joki Strava. Iya dia pasang tarif segini, mekanismenya gini. Klienmu banyak nggak? Cuman 2 sih. 2 itu juga beneran bayar atau dia iseng doang gitu juga nggak tahu. Iya. Aku termasuk yang skeptis sih. Iya benar sih benar. Walaupun bicara emang orang segitunya cari validasi, ya bisa saja sih di zaman yang serba pamer sekarang bisa aja terjadi sih. Ya. Oke deh kalau begitu, thank you Mas Uyung. Thank you Mas Uyung. Sama-sama. Jangan lupa tagline-nya kita tutup bersama ya. Atau Mas Uyung boleh tolong closing. Tolong closing hari ini Mas Uyung. Aku ikut ramein aja ini. Aku ikut ramein aja. Ikut ramen sama ikut aja. Iya sama ikut makan sate rembiga ya. Ikut hore-hore. Mari kita makan sate rembiga abis ini Detikers. Iya. Selamat melanjutkan hari ini. Mungkin yang baru pulang kantor lagi di jalan, take care di jalan, hati-hati. Semangat terus dan kita ketemu lagi besok. Tentunya cuma di Detik Sore. Apa lupa? Gak cuma hore-hore. Gara-gara paracetamol nih. Gara-gara paracetamol.